Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya kepada media Tama dan juga kesempatan pada siang hari ini saya bisa mengisi waktu di sini untuk memberikan informasi dan juga memberikan edukasi terkait dengan program vaksinasi bagi pekerja. Oke, baik, Bapak Ibu dokter sekalian, kalau saya di sini punya pendapat tak kenal maka tak sayang ya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dr. Felicia Setiawan. Di sini dasar pendidikan saya adalah seorang dokter umum, lulusan dari Atmajaya tahun 2012. Sudah mengambil program Master S2 beberapa kali, mulai dari Occupational Health dari UI di tahun 2015, lalu terkait Health Infrastructure and Learning System di University of Michigan, dan juga MARS di Universitas Pelita Harapan di tahun 2022. Nah, saat ini saya menjabat sebagai salah satu hospital dan operation director di hospital group yang ada di Indonesia. Baik, pada hari ini saya akan membawakan topik terkait dengan program vaksinasi pada pekerja. Oke, baik Bapak Ibu dokter sekalian. Mungkin sebelum saya memulai sesi lebih lanjut, kita harus sama-sama terlebih dahulu memahami apa makna terminologi, apa itu vaksinasi dan apa itu imunisasi. Soalnya terminologi ini mirip-mirip nih. Mungkin Bapak Ibu sekalian, terutama yang bukan profesi dari medis ya, sudah sering mungkin ya mendengar ada yang ngomongnya vaksinasi, ada yang ngomongnya imunisasi. Nah, dok, jadi sebenarnya terminologinya yang pas itu tuh kita melakukan vaksinasi atau kita melakukan imunisasi, dok. Nah, ternyata dua kata ini memiliki pengertian yang berbeda ya, Bapak Ibu dokter sekalian. Nah, kita harus paham dulu apa itu vaksinasi dan apa itu imunisasi. Yang pertama, vaksinasi itu adalah verb, jadi kata kerja. Jadi kita di sini kalau kita bilang kita melakukan vaksinasi, artinya kita di sini melakukan kegiatan mendapatkan vaksin supaya badan kita bisa menjadi imun terhadap penyakit tertentu yang secara spesifik. Nah, yang kedua, imunisasi. Imunisasi itu sebetulnya jadi bukan kata kerja. Imunisasi itu istilahnya kata benda. Jadi kita menjadi imun. Nah, menjadi imunisasi jadi tuh di sini badan kita menjadi imun terhadap sebuah penyakit tertentu bisa dilakukan melalui vaksinasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus paham dulu ya terminologinya ya. Ada yang namanya vaksinasi, ada juga yang imunisasi. Nah, jadi di sini sebetulnya secara keseluruhan yang mau kita capai itu adalah kita mau memiliki sebuah imunitas. Nah, imunitas sendiri di sini ada dua. Ada yang sifatnya imunitas aktif, ada yang sifatnya imunitas yang pasif. Nah, imunitas yang aktif itu jadi bagaimana dok maksudnya? Kalau imunitas yang aktif itu, kalau kita sudah mendapatkan vaksinasi, maka kita melakukan kegiatan, yuk kita mencoba mencapai sebuah imunitas yang aktif nih. Jadi badannya kita membentuk uh, imunnya karena kita memang divaksin. Nah, ada yang dua, ada yang karena memang kita sakit, jadi kita bisa mendapatkan imunitas itu, ada yang memang kita dilakukan vaksinasi, jadi secara buatan. Nah, kita bisa nggak mendapatkan imunitas secara pasif? Secara pasif itu ternyata bisa. Secara pasif bisa secara natural, bisa itu diturunkan dari ibu ke anaknya melalui air susu ibu. Bisa juga di sini kita pakai obat. Jadi ada obat-obat tertentu yang memang bisa disuntikkan ke badan kita kalau misalnya memang badan kita tidak bisa membentuk imunitas itu secara mandiri. Begitu. Nah, tapi biasanya kondisi-kondisi ini baru dilakukan kalau memang tubuh kita ada gangguan untuk membuat imunitas ini secara alami, gitu. Nah, sekarang kalau ditanya, dok, jadi vaksinasi itu penting atau tidak? Jawabannya penting. Nah, kita harus paham dulu dan kita harus sepakat dulu mengapa kita harus melakukan vaksinasi. Tujuannya itu ada tiga. Yang pertama, mencegah infeksi penyakit tertentu.
Jadi kita nggak bisa tuh kalau misalnya vaksinasi, oh dok, saya mau satu vaksin untuk semua penyakit. Jawabannya nggak bisa. Jadi mencegah infeksi penyakitnya itu sifatnya adalah penyakit tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, vaksinasi itu juga penting karena yang kedua mengurangi resiko komplikasi penyakit yang berat. Jadi kalau misalnya nih contoh kita sudah melakukan vaksinasi misalnya vaksin cacar begitu ya. Karena kita sudah melakukan vaksin cacar, maka kita tidak bisa mengalami komplikasi penyakit yang berat kalau kita memang mengalami infeksi cacar seperti itu. Jadi tujuannya adalah kita mengurangi nih resikonya sampai kita kena komplikasi. Kalaupun amit-amit kita ketularan. Nah, kenapa vaksinasi itu juga penting? Yang ketiga adalah kita mencoba melindungi orang lain. Karena kita kan hidupnya bermasyarakat. Nah, karena kita hidupnya bermasyarakat, kita juga harus coba melindungi populasi rentan nih dalam sebuah komunitas. Bisa aja komunitasnya itu komunitas di dalam rumah kita. Bisa itu orang tua kita, anak-anak kita, balita, dan lain sebagainya. Maupun saudara-saudara kita yang memang kemampuan imunitas badannya tidak sebaik dengan kita. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa imunisasi ini memang tindakan kita melakukan vaksinasi tujuannya adalah tiga hal ini. Mencegah penyakit tertentu, mengurangi risiko komplikasi berat, sama melindungi populasi yang rentan dalam sebuah komunitas. Nah, sekarang, dok, kalau misalnya mau program vaksin bisa jalan, itu caranya bagaimana ya? Mau tidak mau, kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus mendapatkan support. Supportnya dari siapa aja? Support dari pemerintah, support dari masyarakat, sama juga support dari perusahaan. Kenapa di sini di perusahaan itu juga saya sebutkan nih dalam hal ini? Karena memang sebagian besar dari kita itu kan memang berprofesinya kan sebagai pekerja ya, apapun bidang usahanya. Nah, karena kita berprofesi sebagai pekerja, dalam hal ini tentunya perusahaan juga punya andil di sini untuk memberikan support terkait dengan program vaksinasi. Ini sebagai contoh saja, saat ini di Indonesia tentu kan kita kan juga harus tahu ya, dok, di Indonesia itu ada program vaksinasi apa aja ya sebetulnya ya yang didukung oleh pemerintah. Nah, jawabannya sebetulnya saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki total ada 3 program vaksinasi. Yang pertama adalah program vaksinasi pada anak. Untuk yang program vaksinasi pada anak ini diberikan pada mulai anak pada bayi-bayi baru lahir sampai pada anak usia tertentu. Nah, di sini sebetulnya pemerintah, baik itu melalui posyandu, puskesmas, dan juga rumah sakit, di sini sudah menerapkan adanya namanya program imunisasi dasar yang lengkap. Nah, di sini sebetulnya negara nih sudah coba memprovide, oh, jadi untuk vaksin-vaksin tertentu, memang di sini bisa didapatkan secara gratis, begitu. Program kedua di sini diberikan pada wanita usia subur. Nah, pada rekan-rekan kita yang memang berjenis kelamin wanita, sudah ada namanya program vaksin HPV. Program vaksin HPV ini diberikan kepada para remaja dan kepada anak-anak usia yang memang 10 sampai 18 tahun. Di sini yang ada yang mulai SD, SMP, dan SMA. Mereka bisa mendapatkan vaksinasi HPV di sini secara gratis. Nah, yang ketiga adalah program terhadap ibu-ibu hamil atau wanita usia subur. Nah, di sini ada juga namanya program pemberian vaksin tetanus. Di sini untuk memastikan agar angka kematian ibu hamil itu lebih rendah ya di sini. Gitu. Jadi sebetulnya dari pemerintah sendiri sudah mendapatkan support nih kita nih. Kita ada 3 program vaksin yang besar. Program imunisasi dasar bagi bayi dan anak, program HPV pada wanita, dan juga program tetanus pada wanita usia subur. Nah, jadi rekan-rekan sekalian boleh maksimalkan nih eh, bagaimana caranya supaya masing-masing bisa mendapatkan support ini. Kita bisa menikmati benefit yang sudah diberikan negara di sini. Sekali lagi karena ini memang diberikan secara gratis, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gitu. Oke, yang kedua memang kita juga harus lihat juga apakah ada support terhadap vaksinasi dari pihak masyarakat. Dok, maksudnya support terhadap vaksinasi dari pihak masyarakat itu seperti apa sih?
Supportnya ini bukan berarti kita di sini meminta uang dari masyarakat, sama sekali tidak. Tapi di sini kita harus lihat apakah persepsi seseorang atau persepsi masyarakat atau persepsi sebuah komunitas terhadap vaksinasi itu baik atau tidak. Apakah mereka menilai vaksinasi itu sebagai sebuah program yang penting atau tidak? Nah, ini saya mau kasih lihat, ini adalah salah satu survei yang dilakukan terhadap masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah kota besar. Di sini surveinya dilakukan di tahun 2022. Tahun 2022 itu kalau rekan-rekan sekalian ingat lagi itu kan di masa-masa akhirnya COVID ya, di tahun 2022 ya. Nah, pada saat itu memang kita kan lagi gencar-gencarnya ada vaksinasi COVID. Nah, lalu dilakukan sebuah survei di masyarakat yang memang tinggalnya di kota-kota besar. Waktu itu ini surveinya memang dilakukan besar-besaran, dilakukan pada sekitar 2 juta populasi ya surveinya. Nah, ternyata berdasarkan hasil survei ini ditanya nih, kira-kira masyarakat kita menilai vaksinasi itu sepenting apa? Nah, di sini rekan-rekan semua bisa lihat ya, 70% masyarakat Indonesia itu menilai vaksinasi sangat penting. 22% menilai lumayan penting. Nah, ternyata tapi sayangnya masih ada sekitar 8% ya. Jadi di sini populasi Indonesia yang memang quote unquote tidak yakin terhadap vaksinasi. Tapi secara keseluruhan untuk masyarakat Indonesia, populasi kita di sini sekitar 92% itu lumayan support nih terhadap vaksinasi gitu. Nah, di sini penting karena semakin tinggi support sebuah masyarakat atau sebuah komunitas terhadap vaksinasi, maka kemungkinan program vaksin itu akan sukses juga akan semakin besar. Begitu. Nah, di sini di Indonesia artinya angka kita sekitar 92% ya yang sudah support terhadap vaksinasi. Oke, komunitas yang ketiga adalah support perusahaan terhadap vaksinasi. Dok, bagaimana ya kalau di tempat kerja saya saat ini belum ada nih program vaksinasi? Betul sekali Bapak Ibu sekalian. Itulah yang menjadi masalah di Indonesia saat ini. Saat ini memang belum ada sebuah peraturan, belum ada sebuah istilahnya ikatan ya bagi sebuah instansi untuk mereka wajib memberikan vaksinasi kepada para pekerjanya. Nah, di sini memang masing-masing dari perusahaan dikembalikan nih ke manajemennya. Apakah mereka memang mau melakukan vaksinasi kepada pekerjanya atau tidak? Nah, tapi di sini segi positifnya, saya mau kasih lihat, bahkan di tahun 2024 aja ya, sudah banyak di sini rekan-rekan kita yang memang cukup beruntung bisa mendapatkan vaksinasi dari perusahaan tempatnya bekerja. Ini sebagai contoh, saya sebut nama ya, karena ini kan adalah sebuah persepsi yang positif. Ada PT GNI bisa memberikan ribuan vaksinasi pada ribuan karyawannya, lalu juga ada PTSJI Temanggung yang sudah memberikan vaksinasi juga, karyawan RSD Subandi. Lalu di sini kita juga lihat nih, karena memang dari pemerintah belum ada standarisasi, jadi jenis vaksinasi apa yang memang harus diberikan, memang di sini bisa kelihatan. Jadi masing-masing perusahaan itu memberikan vaksinasinya jadi beda-beda sesuai dengan kemampuan perusahaan yang pertama dan disesuaikan juga dengan jenis industri yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Begitu. Oke, nah di sini karena memang satu hal yang saat ini kita belum ada ya, sekali lagi belum ada sebuah peraturan yang tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan vaksinasi. Katakanlah harus disebut begitu vaksinnya harus vaksin apa terhadap pekerja yang apa. Nah saat ini kan belum ada peraturannya. Nah jadi memang kembali ke HRD dan juga ke HSE dan juga ke manajemen dari masing-masing perusahaan tersebut. Bagaimana caranya mereka harus bisa meyakinkan ya di sini ya, bisa meyakinkan dan juga bisa quote unquote meminta budget ya istilah saya ya kepada manajemen yang memberikan keputusan di sini bagaimana di sini vaksinasi bukan cuma sebuah cost tapi adalah sebuah benefit di tempat kerja
Nah, di sini perlu teman-teman semua ketahui, ini adalah statement resmi dari CDC. Jadi, kenapa vaksinasi itu penting di tempat kerja? Ternyata yang bisa mendapatkan keuntungan itu bukan cuma hanya pekerjanya, tapi juga dari pihak pemberi kerja. Nah, dari pihak pemberi kerja, mereka itu bisa dapat apa sebetulnya keuntungannya? Mereka ternyata bisa dapat empat. Nah, yang pertama di sini bisa mengurangi biaya terkait dengan waktu kerja yang hilang. Nah, di sini kan tadi kan sempat di awal kan dimention bahwa di sini mengurangi vaksin itu bisa mengurangi kemungkinan komplikasi, bisa juga mengurangi kemungkinan dia sakit. Nah, jadi otomatis waktu untuk si karyawannya sakit dan absen dari tempat kerja, karena kan begitu dia absen kan pasti kan ada additional cost ya bagi perusahaan ya. Nah, kos-kos ini jadinya hilang nih dari sisi pemberi kerja. Nah, yang kedua, ternyata juga mengurangi biaya terkait dengan waktu sakit. Karena kan pada saat pekerja itu sakit, mau nggak mau kan produktivitas dari perusahaan pasti akan menurun, begitu. Nah, lalu di sini vaksinasi itu kita juga harus paham bahwa dari segi pemberi kerja ya, pada saat kita bisa memberikan vaksinasi kepada pekerja kita, pekerja itu merasa oh ternyata saya itu diperhatikan. Nah, karena merasa diperhatikan, tentunya para karyawan ini akan memiliki motivasi kerja yang lebih baik. Begitu. Ini adalah dari sisi pemberi kerja ya. Yang kedua adalah dari sisi karyawannya sendiri. Dari sisi karyawannya tentu kita akan mengurangi waktu absen. Kesehatannya kita menjadi lebih baik. Yang kedua, yang ketiga, karena kita sudah dapat vaksin, pasti kita juga akan punya motivasi kerja yang lebih baik. Dan juga karena kita sudah dapat vaksin juga lebih ini ya, lebih quote unquote kita di sini merasa lebih diperhatikan begitu dari sisi pekerjanya begitu. Nah, di sini saya mau garis bawahi sebetulnya apa nih yang memang perusahaan harus istilahnya pertimbangkan ya pada saat kita mau menentukan nih kita mau melakukan program vaksinasi atau tidak. Nah, di sini saya mau bandingkan perusahaan yang memang melakukan program vaksinasi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan program vaksinasi. Nah, di sini untuk perusahaan yang memang melakukan program vaksinasi nih, kan kita kan mau minta budget dari ibu atau dari bapak direktur kan kadang susah ya. Bagaimana nih caranya kita meyakinkannya? Nah, yang pertama kita harus bilang, Bu, Pak, di sini kalau misalnya memang melakukan program vaksinasi, sebetulnya kita akan dapat ada dua kos nih. Yang pertama pastinya ini ya, kos untuk biaya vaksinasinya satu. Yang kedua, kita juga ada biaya untuk transportasi nih, karena kan pas saat memang mau melakukan vaksinasi, kita akan butuh transportasi. Nah, ini ada dua kos aja nih yang memang akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, tapi pada saat si perusahaan ini tidak melakukan vaksinasi, ternyata kosnya itu lebih banyak lagi. Jadi ada yang memang biaya yang sifatnya direct dan ada juga biaya yang sifatnya tidak langsung ya, yang nggak kelihatan nih di sini. Di sini ternyata kalau tidak melakukan program vaksinasi, yang pasti kan kalau lagi karyawannya sakit, dia kan harus berobat dulu nih, itu udah additional biaya. Katakanlah ternyata berobatnya nggak sembuh, cuma satu kali, harus beberapa kali. Nah, dia harus ambil obat untuk second opinion, atau mungkin dia harus berobat untuk ke tempat lain dan lain sebagainya. Dan pastinya karena di sini dia berobatnya itu tidak satu kali, ada ongkos transportasi juga nih, bolak-balik. Nah, di sini nih yang terutama yang penting sekali. Jadi, di sini ada ongkos secara tidak langsung yang sebetulnya itu dari sisi perusahaan bisa jadi nggak kelihatan pada saat itu. Nah, di sini ada productivity loss. Kenapa? Karena pada saat seorang karyawan itu sedang sakit, mau nggak mau kan dianya nggak bisa kerja. Mau nggak mau teman kerjanya yang lain juga harus quote unquote ngalangin pekerjaannya dia. Nah, itu productivity secara unit pasti akan turun. Begitu. Dan bukan cuma itu ya dalam hal ini ya. Di sini kalau ternyata sakitnya berat, begitu sakitnya ini ternyata adalah sakit berat, ada juga sebuah kondisi namanya pain disability ya. Jadi orangnya ini memang kemampuan kerjanya akan menurun karena dia sakitnya sakit berat.
dibandingkan dia tidak sakit berat. Nah, ini secara tidak langsung ya, maka total cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan sangat besar. Ini dengan catatan kalau orangnya quote unquote masih kemudian bisa kerja ya di dalam perusahaan itu ya. Kalau ternyata dia tidak bisa bekerja lagi, wah itu tentu cost-nya perusahaan akan semakin besar lagi. Nah, ini adalah hal-hal yang memang Bapak Ibu harus sampaikan kepada para pengambil keputusan. Pada saat memang kita lagi mau menentukan nih, apakah kita mau melakukan program vaksinasi atau tidak. Jadi jangan cuma dilihat dari sisi cost ini aja, sama sisi transportasinya nih dari sisi pekerja, tapi juga dilihat dari kos-kos secara keseluruhan pada saat memang sudah diputuskan tidak mau melakukan program vaksinasi. Begitu. Nah, di sini saya juga mau kasih lihat sebetulnya. Jadi pada saat seorang pekerja itu sakit, sebelum dia betul-betul absen, kan kalau misalnya orang sakit sebelum dia sakit ya sudahlah katakan masih pileknya itu masih pilek sedikit-sedikit, belum dia udah sampai betul-betul tidak masuk kerja ya, sebetulnya sudah mulai ada penurunan produktivitas di sini. Nah, di sini saya mau kasih lihat di sini secara grafik ya. Pada saat seseorang memutuskan untuk tidak masuk untuk kerja, itu kan quote unquote kita dari sisi HR kita sebutnya sebagai absen. Kalau absen itu jadi dia tidak masuk kerja yang memang tidak terjadwal nih. Nah, tapi sebelum memang dia memutuskan untuk absen, ada juga yang namanya presentism. Presentism ini di sini dia masih kerja, tapi sebetulnya produktivitasnya itu sudah menurun. Kemampuannya mereka untuk berfungsi di tempat kerja itu sudah turun. Nah, biasanya di sini di sebuah tempat kerja ya, seorang pekerja akan betul-betul memutuskan, aduh kayaknya saya hari ini benar-benar nggak sehat deh, saya udah nggak bisa kerja nih hari ini. Biasanya kalau di level mereka itu sudah sekitar 40-an%, mereka baru akan memutuskan untuk tidak masuk kerja. Nah, kalau misalnya masih di levelnya sekitar penurunannya itu hanya sekitar 40 sampai 80%, mereka masih akan tetap masuk. Nah, cuma memang optimalisasinya sudah turun. Kenapa? Harusnya bisa berfungsi di sekitar 100-an%, sudah turun nih. Nah, fase yang menurun ini kita sebutnya sebagai presentism. Presentism di sini yang kita sebetulnya nih, yang akan kita sayangkan nih, karena di sini kelihatannya semuanya masih baik-baik aja, semuanya kelihatannya masih oke-oke aja. Nah, tapi sebetulnya secara produktivitas mereka sudah turun, begitu. Nah, di sini saya juga mau kasih lihat, ternyata ada juga nih sakit-sakit ya, yang kalau kita lihat secara keseluruhan nih, contoh misalnya sakit migrain. Sakit migrain itu terjadi pada 12% pekerja. Nah, 12% pekerja, ternyata kalau orang nih punya sakit migrain, biasanya satu orang itu akan turun kira-kira produktivitinya sekitar 4,9% atau sekitar 5%-an. Nah, bisa dibayangin nih, kalau pekerja ini dia itu ada sakit migrain, plus misalnya ada sakit low back pain, sama ada sakit asma. Nah, bisa ditambahin aja nih penurunannya 5%, ditambah 5,5%, ditambah sekitar 5% lagi. Jadi pada saat kondisi paling optimalnya dia sendiri, itu tidak bisa berfungsi 100%, cuma bisa berfungsi sekitar kira-kira 85-an%. Kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi Bapak Ibu dokter sekalian, di sini kita semua sudah harus sepakat dulu ya bahwa memang program vaksinasi ini sebisa mungkin itu harus diimplementasikan di dalam sebuah perusahaan. Nah, cuma mau tidak mau kan kita harus berstrategi dong. Dok, gimana nih caranya nih? Saya mau meyakinkan dan bagaimana nih nanti cara implementasinya supaya program vaksinasi ini kita bisa lakukan dengan baik. Nah, di sini saya coba gambarkan ada 7 fase ya di sini, mulai dari fase planning sampai setelah vaksinasi. Kita mulai dari fase yang pertama dulu. Fase yang pertama adalah kita fase perencanaan dulu. Kita lagi bikin planning. Nah, kalau lagi planning, dok, saya sebetulnya harusnya tunjuknya nih siapa dok untuk pembuat perencanaan ini. Di sini kita bisa menunjuk utamanya adalah dua pihak. Bisa pihak HSE juga ditemani oleh pihak HRD. Ini mereka berdua, dua pihak ini harus sebagai panitia inti nih.
Nah, di sini kita juga nanti akan minta dari tim HSE dan dari tim HRD untuk koordinasi nih, analisanya kira-kira kebutuhannya itu butuh untuk berapa orang, lalu budgetnya ini kira-kira nih mau seberapa nih, kira-kira nih yang perlu dibudgetkan di dalam tahun ini. Nah, lalu kapan nih kira-kira kita akan eksekusi program vaksinnya. Nah, tim HSE dan juga tim HRD yang ditunjuk itu boleh tuh menyusun proposal terkait dengan hal ini. Nah, lalu tentunya di sini dari tim HSE dan dari tim HRD, kita di sini juga harus bikin jadwal nih. Karena pada saat kita mau vaksinasi nih, nggak bisa nih hari ini kita mau melakukan program vaksinasi ya, sudah diputuskan mau melakukan program vaksinasi, minggu depan sudah harus vaksinasi. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Kita butuh waktu untuk implementasi dulu nih, komunikasinya jadwalnya seperti apa. Kenapa? Karena kita di sini kan mau meminta karyawan-karyawan melakukan vaksinasi. Nah, kita harus sudah mulai ada proses komunikasi dulu nih ke karyawannya dan itu kita juga harus jadwalkan. Saya sih saran kalau bisa pada saat memang kita sudah putuskan nih akan dilakukan program vaksinasi, jadwal komunikasinya ini kita jadwalkan paling tidak 3 bulan sebelumnya. Kenapa? Supaya kita bisa menyusun nih kira-kira nanti penjadwalannya, pemberitahuannya seperti apa, pengingatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di fase planning nih, di fase yang pertama, pada saat kita melakukan perencanaan, kita sudah harus melakukan perencanaan dulu nih. Gitu ya. Yang kedua, stage yang kedua, fase komunikasi awal. Nah, pada saat komunikasi awal ini adalah fase-fase yang penting. Kalau kita komunikasi awalnya aja salah, maka quote unquote penolakan pekerja itu akan besar. Jadi, di fase komunikasi awal, kita harus menyusun sebuah pengumuman resmi nih. Pengumuman resmi ini saya sarankan itu disampaikannya dari pimpinan perusahaan, baik itu direktur maupun salah satu senior manajemen dari perusahaan tersebut ya. Nah, di sini siapkan pesan nih dari pimpinan perusahaan, menekankan bahwa memang perusahaan mau mendukung penuh terhadap program vaksinasi ini. Dan kita juga meminta pimpinan ini untuk mengajak para pekerja-pekerja, yuk kita lakukan program vaksinasinya. Jangan sampai ada penolakan di awal begitu. Nah, kita juga di sini udah harus menyusun nih, kira-kira nanti materi edukasinya mau seperti apa. Kita udah susun nih, brosurnya mau seperti apa, posternya mau seperti apa, lalu kira-kira frequently asked question-nya dari teman-teman kita itu akan seperti apa-apa aja, begitu. Nah, lalu kita lanjut ke stage yang ketiga. Stage yang ketiga adalah pemberian edukasi dan pelibatan dari pekerja-pekerja kita. Nah, di fase edukasi ini, itu sebetulnya kita bisa bagi jadi beberapa hal. Kita bisa bagi jadi beberapa sesi. Nah, mulai dari sesi informasi nih. Sesi informasi, pemberian informasi itu bisa dilakukan dengan sesi webinar seperti ini bisa, dengan sesi tatap muka, katakanlah pada saat safety briefing, pada saat morning briefing, pada saat monthly meeting, itu boleh tuh dilakukan reminder dan diberikan edukasi. Kira-kira program vaksinasinya itu seperti apa. Nah, yang pastinya nanti dari panitia inti harus bisa sudah menyiapkan nih materi FAQ-nya itu seperti apa, materi-materi pendukung lainnya itu seperti apa. Nah, di sini juga jangan ragu-ragu untuk sudah menggunakan media sosial perusahaan dan juga media komunikasi perusahaan ya, baik itu intranet maupun internet. Begitu. Jadi pastikan di sini semua pekerja sudah mendapatkan materi edukasi ini di stage 3. Begitu. Nah, kita masuk ke stage 4. Di stage 4, di sini kan kita kan sudah kasih tahu nih, oh oke, kapan mau dilakukan vaksinasinya. Vaksinasinya akan dilakukan di mana. Nah, kita pastikan pekerja-pekerja ini mendapatkan reminder. Reminder itu boleh via apa aja. Bisa via email, bisa via SMS, bisa via WA group, begitu. Pastikan nih, semua pekerja mendapatkan reminder. Kenapa reminder itu penting? Soalnya, mohon maaf, program vaksinasi ini kan bukan bagian dari job desk utamanya mereka. Mereka itu pasti akan lupa. Jadi ini butuh sekali nih, ada sebuah reminder di sini. Nah, di sini begitu sudah ada reminder, kan sudah akan mulai ada ini ya,
orang-orang yang awal-awal ikut vaksinasi, boleh tuh di fase-fase awal coba divideokan, coba diberikan istilahnya ini ya testimoni dari pekerja-pekerja juga yang memang sudah mendapatkan vaksinasi, kira-kira pengalaman mereka pada saat vaksinasi itu seperti apa. Kenapa di sini? Di sini ini penting karena kita harus membangkitkan motivasi dari pekerja-pekerja supaya mereka memang mau mendukung program ini. Begitu. Nah, di sini ada quote tambahannya nih. Kalau memang ternyata resistensi di tempat kerjanya itu tinggi, boleh juga disusun ya sebuah program insentif. Jadi kalau sudah melakukan vaksinasi berapa kali atau sudah harus programnya itu sudah yang unitnya duluan, misalnya selesai completion rate vaksinasinya 100% akan dapat hadiah apa begitu. Itu sebagai insentif aja sih supaya teman-temannya memang bisa responsif dan mendukung program-program ini. Nah, yang kelima di sini terkait dengan pelaksanaan vaksinasinya. Nah, pada saat kita memang akan melakukan kegiatan vaksinasinya di hari H, kita harus pastikan nih, kita koordinasi sama penyedia layanan kesehatan. Kalau misalnya kita memang menggunakan vaskes tertentu, baik itu rumah sakit maupun klinik. Nah, kita pastikan bahwa di saat hari H itu betul-betul vaksin-vaksinnya ini semuanya sudah ready. Begitu. Nah, kita pastikan juga di sini ada tim HRD dan juga tim HSE yang memang standby di lokasi. Pastikan juga, jadi jangan sampai nanti teman-teman vaskesnya bingung nih, aduh ini saya kira-kira ini harus ngomong apa ya ke rekan-rekannya. Jadi jangan sampai ada informasi yang salah. Makanya penting sekali nih kita menyiapkan ada dukungan pada saat kita onsite sedang melakukan kegiatan vaksinasi. Nah, kita lanjut yang sudah stage-stage akhir nih ya, stage ke-6. Stage ke-6 adalah kita melakukan monitoring dan juga tindak lanjut. Kan sudah dilaksanakan program vaksinasinya, kita lihat nih, laporan pelaksanaannya seperti apa, kita kumpulkan datanya, partisipasinya dari pihak pekerja seperti apa. Nah, pastinya kita juga harus tanya ke para pekerja, kira-kira kalian puas atau tidak ya terhadap program vaksinasi ini? Apa nih feedback yang memang kalian mau berikan kepada pihak penyelenggara, baik di sini dari pihak vaskesnya maupun dari pihak perusahaan di sini. Kenapa? Supaya kita juga tahu perbaikan-perbaikan apa yang memang kita harus lakukan ke depannya. Nah, stage terakhir adalah kita melakukan komunikasi pasca vaksinasi. Nah, di sini tentunya kita harus memberikan terima kasih dulu nih dari pihak manajemen. Kenapa? Karena memang para pekerja di sini sudah mau mensupport kegiatan vaksinasi ini. Nah, tentunya pada saat sudah selesai vaksinasinya, kita juga harus memberikan informasi yang jelas nih. Kemungkinan efek sampingnya itu apa, lalu kira-kira kalau efek sampingnya muncul, apa yang pekerja harus lakukan. Begitu. Nah, di sini nanti tim inti, baik itu dari HRD dan juga HSE, itu harus melakukan evaluasi program. Kira-kira efektivitas program komunikasi sama pelaksanaannya itu seperti apa. Begitu ya, jadi Bapak Ibu dokter sekalian, jadi memang untuk implementasi program, di sini kita ada 7 step. Dari 7 step ini, nanti Bapak Ibu dokter sekalian bisa implementasikan di perusahaannya masing-masing. Kira-kira nanti mau pelaksanaannya seperti apa, idealnya seperti apa. Begitu. Nah, tadi dokter kok ada bilang sempat mention tadi di salah satu stage ya di bagian pengingat dan motivasi. Dokter kok di sini ada ngomong terkait pentingnya kita di sini ada program promosi insentif. Kenapa sih dok? Nah, di sini sama seperti pada saat saya ngomong terkait dengan support masyarakat ya. Support masyarakat di sini tadi sudah kelihatan pada saat di slide support masyarakat, ternyata masih ada 8% nih dari warga Indonesia yang tidak support terhadap program vaksinasi. Nah, cuma memang bukan berarti tidak support itu 100% menolak. Nah, jadi di sini dari CDC mereka itu sudah membagi ada namanya continuum of vaccine acceptance. Jadi sebuah penerimaan terhadap vaksin nih itu ada ininya, ada istilahnya ini ya, ada gradingnya begitu. Ada yang memang penolakannya ini penolakan total, ada yang menolak tapi cuma nggak yakin aja, ada yang cuma memang maunya menunda.
Ada yang menerima tapi cuma nggak yakin. Ada yang memang betul-betul sudah mau divaksin begitu. Nah, 8% dari masyarakat Indonesia ini masih masuknya di kolom yang merah ini. Jadi ada yang memang menolak semuanya, menolak tapi nggak yakin, ada juga yang memang maunya nunda aja sementara waktu gitu. Nah, jadi inilah pentingnya pada saat kita membuat pengingat dan motivasi ya. Karena kita harus mengakui nih, masih ada 8% dari masyarakat Indonesia yang memang masih belum mendukung program vaksinasi. Nah, ini penting nih, kita juga menyusun sebuah program insentif. Kalau misalnya memang ternyata karyawan-karyawan kita itu cukup banyak yang tidak mendukung program ini, begitu. Ya, saya sih saran bisa juga misalnya unit yang completion rate-nya 100% tercepat, nanti akan dapat insentif tertentu atau misalnya bagi 100 vaksinasi pertama akan dapat apa begitu. Itu sebagai contoh aja untuk meningkatkan motivasi para pekerja ya untuk melakukan vaksinasi ini. Oke, nah kalau ditanya, dok, jadi resistensi terhadap vaksinasi itu sebabnya itu kenapa sih? Ternyata kalau kita sudah coba lakukan wawancara ya, dari CDC sudah coba lakukan penelitian, kenapa pada personel-personel tertentu, pada orang-orang tertentu, mereka itu relatif lebih resisten terhadap vaksinasi. Nah, ternyata memang kalau dilihat alasannya itu ada 4. Jadi memang nggak percaya aja terhadap vaksin. Jadi ragu nih terhadap efektivitas vaksinnya, ragu juga terhadap keamanan kedua, karena alasan misinformasi dan disinformasi. Jadi bisa juga nih dibilangnya, wah ini kayaknya ada teori konspirasi nih terhadap pabrik-pabrik farmasi tertentu. Nah, ada juga ternyata disinformasi medis. Jadi ada quote-unquote ketakutan-ketakutan yang sifatnya irasional ya terhadap kemungkinan efek samping vaksin yang terjadi. Begitu. Nah, alasan yang ketiga itu adalah alasan keagamaan atau filosofi. Jadi bisa aja ada agama-agama tertentu yang quote unquote kepercayaan terhadap vaksinasinya ini mereka relatif menolak. Nah, ini faktor yang cukup sulit nih memang untuk kita elaborasi lebih lanjut. Nah, yang keempat bisa juga di sini adalah karena ada pengalaman pribadi atau kesaksian orang lain. Jadi terpengaruh terhadap hal itu. Bisa misalnya ada pengalaman terhadap vaksin yang lalu seperti ini, lalu punya pengalaman buruk. Ada juga karena mungkin pengaruh orang-orang terdekat yang di sini quote unquote menakut-nakuti ya. Jadinya menolak nih terhadap vaksinasi. Oke, nah dari tadi kita sudah bicara ini ya program vaksinasi secara keseluruhan. Nah, ini saya mau kasih contoh. Dok, sebetulnya program vaksinasi itu mau program vaksinasinya program vaksinasi apa ya, Dok? Sebetulnya yang pas. Nah, sebetulnya kembali lagi, masing-masing pekerja dan masing-masing perusahaan akan memiliki sifat pekerjanya sendiri-sendiri, akan memiliki risiko kerjanya sendiri-sendiri, dan juga akan memiliki kemampuan perusahaannya sendiri-sendiri. Nah, di sini memang kita tidak bisa nih lakukan standarisasi. Pokoknya semua PT harus bisa melakukan vaksinasi ini. Oh, nggak bisa begitu. Nah, karena kita tidak bisa memang melakukan standarisasi begitu, maka di sini saya akan coba melakukan pemberian contoh-contoh ya. Sebetulnya program vaksinasi apa aja sih yang sebagai perusahaan kita bisa berikan pada para pekerja kita. Nah, contoh yang pertama adalah vaksin dengue. Dok, penting ya vaksin dengue ya? Jawabannya penting. Kenapa? Karena Indonesia itu masih termasuk negara endemis nih untuk demam berdarah. Nah, demam berdarah sendiri itu bisa dialami oleh semua usia. Mulai dari usia anak sampai usia remaja, usia muda, usia tua, usia pensiun juga bisa. Nah, eh, demam berdarah sendiri itu dapat timbulnya itu lebih dari 1 kali, begitu. Nah, untuk vaksinasinya sendiri, itu sebetulnya kita ada vaksinnya yang sudah ada di Indonesia ya. Itu ada 2 merek. Ada Kidenga, ada juga Dengvaxia. Nah, dok, baiknya yang mana nih? Kidenga dan Dengvaxia dua-duanya itu oke. Boleh dipilih salah satu. Nah, berita baiknya saat ini kedua merek ini itu sudah termasuk dengan vaksin dengue yang generasi baru.
Dosisnya jadi berapa kali suntik, Dok? 2 kali suntik jawabannya. Nah, bisa disuntik pada usia yang berapa aja, Dok? Usia 4 sampai 60 tahun. Nah, sekarang kalau ditanya efektivitas untuk mencegah sakit demam berdarahnya kira-kira berapa persen, Dok? Sekarang ini sudah diteliti, katanya sih itu sekitar 80% bisa mencegah terjadinya dengue, bisa mencegah terjadinya demam berdarah. Nah, ternyata juga sudah diselidiki. Walaupun orang-orang sudah dapat vaksin ini ya, bukan berarti kan 100% dia tidak bisa sakit demam berdarah. Nah, di sini berita bagusnya, kalau sudah mendapatkan vaksinasi, begitu sudah dapat vaksinasi, berapa persen nih bisa mencegah ini ya, dan juga mengurangi durasi perawatan pada saat seseorang mengalami demam berdarah. Ternyata di sini yang sudah mendapatkan vaksinasi itu 90% lebih rendah hospitalization rate-nya dan juga kemungkinan komplikasinya. Begitu. Ini contoh yang pertama, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua bisa juga memberikan vaksin influenza. Nah, untuk vaksin influenza sendiri, vaksin influenza mungkin udah ini juga ya, udah sangat familiar ya dengan terminologi ini. Influenza itu kan menularnya via udara, ketika utamanya penderita sedang batuk, sedang bersin, disebabkan virus flu. Lalu di sini karena virus flu ini disebarkannya via udara, maka utamanya akan menyerangnya saluran napas, ditandai dengan demam, batuk, pilek, sama sakit kepala. Nah, di sini sebetulnya di Indonesia ya, kita itu sudah ada beberapa merek. Nah, merek-mereknya ini pokoknya secara keseluruhan jenisnya itu ada dua. Ada yang memang jenis quadrivalen atau 4 strain, ada yang jenisnya itu trivalen atau 3 strain. Nah, secara keseluruhan, 4 jenis merek ini itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya vaksinasi, kemungkinan terjadinya komplikasi penyakit itu sekitar 50-an persen, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah pentingnya kenapa yuk kita sama-sama lakukan vaksinasi. Karena di sini Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya dengan vaksinasi untuk flu. Kan flu itu cukup sering nih dialami oleh pekerja-pekerja kita. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah vaksin tifoid. Tifoid di sini ini juga termasuk salah satu penyakit endemis ya yang ada di Indonesia ya. Dikenal juga di sini kalau tifoid itu nama lainnya di sini tipes. Nah, tipes itu kan disebabkan sama infeksi bakteri Salmonella. Nah, biasanya inkubasinya cukup lama nih, bisa 3 sampai 60 hari. Biasanya penularannya itu karena kontak dengan kotoran. Bisa juga dengan air atau barang-barang lain yang memang sudah terkontaminasi sama si salmonella ini. Begitu. Nah, dalam hal ini jenis vaksinnya ada apa ya, dokter? Di sini untuk vaksinasi tifoid sendiri kita ada dua. Ada yang TVV dan juga BioTCV. Nah, dua-duanya ini kita berikannya secara single dose, jadi 1 kali suntik aja gitu. Dan untuk waktu perlindungannya sendiri estimasi kira-kira sekitar 3 tahun. Contoh yang keempat kita ada vaksin hepatitis A dan juga vaksin hepatitis B. Untuk hepatitis A di sini penularannya fekal oral. Kalau untuk hepatitis B menularnya via cairan tubuh, hubungan seksual dan transmisi langsung dari ibu dan anak. Nah, di sini utamanya kalau memang sudah sakit hepatitis itu kan utamanya gejalanya kan sakit kuning. Nah, di sini yang kita harus perhatikan, begitu kita sudah mengalami hepatitis, hepatitis yang memang infeksinya kronis, itu berpotensi untuk menjadi kondisi namanya sirosis atau kerusakan hati. Nah, di Indonesia saat ini untuk vaksin hepatitis B itu sudah termasuk dalam program vaksinasi wajib untuk bayi dan anak. Cuma di sini yang saya mau garis bawahi, untuk usia dewasa masih juga tetap perlu ya. Di sini untuk vaksinnya sendiri kita ada 4, ada yang vaksin, ada yang vaksin Hep B yang Engerix, ada juga yang Twinrix di sini. Nah, silahkan Bapak Ibu dokter sekalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya memang dibutuhkannya vaksinasi A dan B, sudah ada yang memang double dose. Kalau misalnya dibutuhkan cuma vaksinasi yang vaksin hepatitis B aja, ada juga yang memang cuma satu jenis virus.
Nah, di sini ada juga vaksin yellow fever. Untuk vaksin yellow fever sendiri, utamanya dianjurkan bagi orang yang akan tinggal atau berpergian ke daerah endemis nih. Utamanya di sini daerah-daerah Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan. Nah, di sini mereka juga sudah mewajibkan ya daerah-daerah endemis ini eh, kalau memang mau memasuki area tersebut, wajib sudah punya namanya bukti melakukan vaksinasi. Nah, bukti melakukan vaksinasinya ini biasanya dicatat di buku kuning, begitu. Beberapa negara sudah mewajibkan untuk ini sebagai syarat, sebagai permit kerja ya. Nah, jadi Bapak Ibu dokter sekalian juga harus mengetahui nih, kira-kira rumah sakit mana, fasilitas kesehatan mana, dan klinik mana yang memang bisa memberikan buku kuning ini, karena ini juga termasuk dalam permit kerja. Oke, baik. Itu aja dari saya untuk program vaksinasi secara keseluruhan. Mungkin saya selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Arief ya. Sama-sama silahkan bagi Bapak Ibu dokter sekalian apabila ada pertanyaan-pertanyaan dan kita bisa diskusi bersama ya terkait dengan hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Felicia. Luar biasa ya, ini sudah banyak yang bertanya. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silakan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk kita jawab satu persatu bersama Dokter Felicia. Nah, namun sebelum itu, ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, terutama untuk sertifikat ya. Karena tadi saya lihat beberapa di kolom chat ada yang bertanya soal sertifikat. Oke, teman-teman semuanya, untuk sertifikat, pastikan teman-teman sudah install aplikasi Mika Super App K3 ya, dan statusnya sudah platinum. Kenapa? Karena kalau untuk silver, maka belum bisa mendapatkan sertifikat. Jadi harus di upgrade terlebih dahulu menjadi platinum ya, teman-teman. Pak, kalau misalkan saya platinumnya di akhir bulan, sertifikat yang sebelum-sebelumnya bisa terbit nggak? Bisa ya. Nanti silakan teman-teman bisa hubungi saya. Nanti terkait penerbitannya akan saya bantu seperti itu. Nah, kalau misalkan masih silver, bagaimana caranya untuk bisa upgrade menjadi platinum? Silahkan bisa simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Baik. Itu tadi ya cara untuk upgrade menjadi member card platinum. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin upgrade, silahkan bisa di-upgrade terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pastikan juga teman-teman bisa subscribe nih channel YouTube-nya KCD ini. Karena apa? Karena untuk di channel YouTube ini ada beberapa video terkait dengan K3 ya, ada banyak semua ya. Termasuk juga untuk rekaman webinar kolega setiap Sabtu akan kita upload juga di channel YouTube-nya Kak Cik Dini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu juga bisa untuk refresh kembali materinya seperti itu. Lanjut lagi, kalau misalkan teman-teman sudah punya lisensi dan juga SKP khususnya ahli K3 umum, pastikan teman-teman tidak expire ya. Ya. Kemudian kalau sudah expire juga, pastikan tidak lebih dari 1 tahun semenjak masa expire-nya habis. Nah, kalau misalkan nanti sudah lebih dari 1 tahun, maka teman-teman wajib ikut refreshment lagi nih ya. Jadi lumayan untuk harga dan biayanya. Kalau misalkan belum expire lebih dari 1 tahun,
maka cukup perpanjang saja dengan harga 1,7 jutaan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semua juga memiliki lisensi yang lain ya, kami juga bisa membantu untuk proses perpanjangannya seperti itu. Lalu di aplikasi Mika juga ada fitur teman K3 yang mungkin teman-teman belum ada yang coba. Kalau misalkan nanti teman-teman ingin memastikan apakah sertifikat ahli K3 umum saya atau teman saya atau rekan saya gitu ya asli atau tidak. Nah, bisa cek di aplikasi Mika ada menu teman K3. Dan ini hasil validasinya bersumber dari teman K3 www.kemnaker.go.id. Kalau misalkan teman-teman cek di sini ada cari personal juga dan juga PJK3, bisa langsung cari di sini ya. Kalau misalkan ingin ikut pelatihan, cek dulu PJK3-nya apakah sudah terdaftar di teman K3 atau belum. Tapi kalau sudah, nanti teman-teman bisa langsung ikut PJK3 di sana ya. Di sini ada banyak sekali ya PJK3-nya ya, teman-teman, tidak hanya media Tama saja. Dan dengan catatan kalau untuk cari personel, untuk teman-teman yang sertifikatnya di bawah tahun 2022, itu memang tidak bisa dicek. Tapi kalau sudah di atas 2022 ke atas, itu otomatis bisa dicek. Kenapa? Karena memang untuk fitur teman K3-nya ini baru ada di tahun 2022. Lanjut lagi, kalau untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia K3, bisa ikut yang ahli K3 umum Kemnaker RI. Dan kita akan running di bulan September ini ya secara online training. Dan kalau teman-teman semuanya ingin yang offline, kita juga ada nih di offline training di tanggal 23. Dan ini persyaratannya adalah minimal D3 ya teman-teman. Kalau misalkan pendidikannya di bawah D3 bagaimana? Teman-teman bisa ikut yang BNSP. Nah, untuk yang BNSP ini kami ada program subsidi sehingga teman-teman dari harga 2,5 juta rupiah, teman-teman hanya cukup membayar 850.000 rupiah. Kalau misalkan teman-teman memasukkan kode referral timnya Mediatama, bisa mendapatkan potongan harga lagi, jadi cukup 7,5 saja. Nanti bisa mendapatkan sertifikat asli dari BNSP. Dan ini pembelajarannya secara mandiri ya teman-teman, melalui halaman e-learningnya Mediatama. Lalu kalau misalkan teman-teman semuanya sudah punya ahli K3 umum Kemnaker RI, bisa lanjut lagi ke auditor SMK 3. Dan ini kita akan laksanakan secara full online di tanggal 23 September. Lalu kalau teman-teman semuanya sudah bekerja di industri ya, sudah memiliki ahli K3 umum, lalu kompetensi apa lagi yang harus diikuti? Nah, bisa ikut yang ahli K3 muda lingkungan kerja. Sehingga nanti teman-teman bisa melakukan pengukuran terhadap lingkungan kerja ya, dari aspek faktor fisika, kimia, biologi, ya ergonomi. Jadi teman-teman bisa melakukan pengukuran sendiri seperti itu. Dan nanti untuk sertifikatnya itu dari BNSP untuk yang hygiene industri muda, sedangkan SKP dan juga lisensinya dari Kemnaker RI. Lalu kalau teman-teman bekerja di kelistrikan bisa ikut teknisi K3 listrik, ini minimal pendidikan SMK. Kalau yang D3 bisa ikut yang ahli K3 listrik. Kalau yang ahli K3 ini tatap muka ya selama 18 hari. Kalau yang teknisi tadi secara blended training. Nah, kalau teman-teman bekerja di konstruksi, bisa ikut yang ahli muda K3 konstruksi. Dan ini minimal pendidikan SMA. Tapi kalau teman-teman sudah punya ahli muda, bisa lanjut lagi ke Madya. Dan ini kita laksanakan secara offline kalau Madya. Kalau yang muda kita online ya, seperti itu. Lanjut lagi kalau misalkan teman-teman yang mengawasi perancah ataupun juga yang menghitung ya terkait dengan perancah, nah bisa ikut yang supervisor perancah ya. Kalau teman-teman yang memasang dan membongkar perancah, ikutnya yang teknisi K3 perancah. Dan ini kita laksanakan secara blended training. Nanti kita praktek langsung bagaimana cara memasang perancah dan juga membongkarnya. Lanjut lagi, kalau kita masuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa ikut yang petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini nanti kita akan praktek sama-sama bagaimana caranya memadamkan api menggunakan apar dan juga fire blanket. Tapi kalau teman-teman sudah punya yang kelas D, pengen upgrade lagi, nah bisa ikut yang regu penanggulangan kebakaran kelas C ya. Nanti teman-teman akan menggunakan SCBA dan juga hidran sebagai alat pemadam apinya. Kalau teman-teman juga ingin ikutan sertifikasi P3K, di Mediatama juga ada nih. Tapi kalau untuk saat ini secara offline ya, kalau dulu kan blended training, artinya materinya online, kemudian prakteknya offline. Kalau sekarang full offline ya, selama 3 hari, nanti teman-teman akan praktek bagaimana caranya membida dan juga RJP yang benar.
Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Silakan bisa ikut di minggu depan ini ya. Lalu kalau teman-teman bekerja di ketinggian, khususnya menggunakan platform perancah, bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau teman-teman menggunakan akses tali secara bergelantungan, nah itu bisa ikut yang TKPK tingkat 1. Karena ini untuk tingginya lebih tinggi ya, jaraknya lebih tinggi dibandingkan yang TKBT kalau khususnya TKPK. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya forklift di perusahaannya bisa ikut yang operator forklift kelas 2 dan ini dilaksanakan secara full online. Prakteknya gimana? Bisa di tempat perusahaan yang masing-masing. Kalau nggak punya forklift gimana? Bisa sewa. Ya nanti teman-teman tinggal di Zoom bareng-bareng dengan eh, pengujinya seperti itu. Lanjut lagi, kalau teman-teman semuanya ingin mengikuti K3 Rumah Sakit ya, sertifikasi dari Kemenaker RI bisa ikut nih di bulan Oktober secara online training ataupun juga para medis K3 Muda. Ini dari BNSP. Lalu kalau teman-teman ingin sertifikasi K3 ruang terbatas, kita juga ada di tanggal 10 Oktober dan ini blended training. Dan kalau teman-teman semuanya ingin bekerja di sektor migas atau misalkan saat ini belum punya sertifikat migas tapi sudah bekerja di migas, bisa juga nih ikut yang operator dan juga pengawas K3 migas. Bedanya apa? Bedanya kalau yang operator itu pendidikannya SMA, tapi kalau yang pengawas ini pendidikannya D3 ya minimal. Lalu bisa juga nih kalau misalkan teman-teman sebagai seorang ahli K3 bisa ikut yang petugas insiden investigasi. Dan ini kita laksanakan secara online training dan sertifikasinya dari BNSP. Nah, ini adalah ATK yang teman-teman dapat nanti ketika teman-teman mengikuti pelatihan di Media Tama. Tentunya juga disesuaikan dengan pelatihannya ya. Kalau misalkan teman-teman juga secara online, kita akan kirim langsung ya. Atau kalau teman-teman offline nanti akan kita berikan langsung saat di lokasi pelatihan. Nah, ini adalah salah satu platform untuk e-learningnya Media Tama, yaitu Media Tama Learning Academy. Ya. Dan ini nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri. Ada 10 kategori bidang K3 yang nanti teman-teman bisa manfaatkan di sini. Nanti tinggal daftar lagi ya. Karena kalau untuk langsung login menggunakan aplikasi Mika itu tidak bisa. Sehingga teman-teman wajib daftar lagi nih di Milea. Kemudian nanti teman-teman juga selain mendapatkan videonya, teman-teman bisa mendapatkan modulnya di sini ya, alias bisa download modul yang tadi saya di awal sempat sampaikan. Teman-teman bisa dapatkan modulnya di sini, bisa dapatkan sertifikatnya juga di sini. Contoh juga misalkan, Pak, saya minggu lalu ketinggalan webinar kolega, tapi saya mau dapat sertifikatnya. Gimana caranya? Bisa langsung meluncur ke Milea. Nanti teman-teman tinggal cari aja judulnya ya. Nanti otomatis teman-teman bisa tonton di sini lalu dapatkan sertifikatnya dan juga modulnya bisa di-download. Kalau di Mika nggak bisa ya teman-teman. Nah, nanti downloadnya tinggal klik panah ke bawah yang ini. Nah, kalau misalkan teman-teman juga sedang mencari pekerjaan, bisa juga nih kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada menu karir untuk bisa teman-teman klik. Nanti ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang update. Langsung masukkan saja CV-nya. Kalau belum punya CV, bisa juga langsung buat CV online di aplikasi Mika. Ya, di sini tinggal pilih template secara gratis. Lalu nanti teman-teman isi saja kolomnya sampai lengkap. Dan juga kalau ada dokumen pendukung seperti sertifikat, prestasi yang lainnya, itu bisa juga ditambahkan di sini. Nah, nanti tinggal klik download sekarang, ya. Oke, nah kalau teman-teman semuanya juga ingin mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan, teman-teman bisa nih gunakan referralnya teman-teman. Jadi di setiap aplikasi Mika itu ada yang namanya referral. Caranya gimana untuk penggunaan kode referral? Jadi kalau misalkan ada teman kita yang ingin ikut pelatihan, silakan bisa rekomendasikan kode referral punya kita. Lalu nanti teman-teman bisa mendapatkan fee sales-nya sebesar 5% dari total pelatihan ya. Nah, untuk penggunaan kode referral berikut saya berikan video tutorialnya. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan. Lalu klik proses pemesanan. Lalu masukkan kode referral Anda. Lalu klik selanjutnya.
otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, ya, itu tadi cara untuk bisa eh, menggunakan kode referral ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau untuk menarikan saldonya harus 1,3 juta dulu atau dikumpulkan dulu. Oke, kalau misalkan ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait pelatihan, sertifikasi Kemenaker RI, BNSP, ataupun in-house training, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau bisa juga kontak tim kami ya di WhatsApp. Ada Beni, Risma, Soka, dan juga Amanda. Silakan juga follow akun sosial media kami ya di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, follow akun TikToknya Kak Cik Deni, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Atau kalau ada teman-teman yang ingin kerjasama, ya silakan bisa hubungi kontak yang ada di depan layar ini, ataupun juga ada teman-teman instruktur ya di ruang Zoom ini ingin berbagi terkait dengan materi yang teman-teman punya atau para instruktur punya, ya silakan bisa bergabung ke komunitas kami ya. Nanti teman-teman juga bisa mengajukan diri untuk bisa mengisi di webinar kolega setiap hari Sabtu. Oke, itu tadi ya teman-teman, absensi akan saya berikan. Teman-teman, saya akan share dulu absensinya, mohon ditunggu. Dan nanti teman-teman silahkan bisa mengisi absensinya cukup 1 kali aja. Saya akan share dulu sebentar. Ya, ini dia, saya share dulu di kolom chat. Silakan teman-teman bisa mengisi absensinya ya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab nih Dokter Felicia yang sudah bertanya dari Pak Bangga. Untuk tren ISPA cukup mendominasi nih dok. Bagaimana mengatasi hal ini agar tren ini bisa turun? Apa program vaksinasi yang tepat? Silahkan dokter Felicia. Oke, thank you Pak Arif. Thank you juga kepada Pak Bangga ya tadi ya yang bertanya ya. Oke, jadi kalau terkait dengan ISPA di sini jawabannya program vaksinasi yang tepat untuk pencegahannya nomor satu pastinya program vaksinasi influenza. Nah, untuk program vaksinasi influenza sendiri opsinya ada 4 jenis vaksinasi ya yang saat ini memang sudah beredar di Indonesia vaksinnya. Nah, bisa dipilih dari 4 jenis vaksin, Bapak mau pilihnya yang merek apa? Nah, cuma di sini untuk terkait apakah efektif atau tidak, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Nomor satu, eh, kita harus lihat dulu nih faktor ini ya, apakah pekerja itu merokok atau tidak. Nah, di sini kalau pekerjanya memang kebanyakan merokok, quote unquote resiko untuk mengalami sakit infeksi saluran pernapasan atas itu relatif lebih tinggi pada orang-orang yang memang merokok. Kenapa? Ya karena kan kalau merokok ya lagi nggak sakit batuk pilek aja juga lumayan batuk-batuk begitu kira-kira. Nah jadi dilihat itu dulu satu. Apakah memang para pekerjanya itu merokok atau tidak? Yang kedua, dilihat juga faktor polusi di sini. Nah, di sini memang juga ada faktor yang di luar dari perusahaan ya. Nah, di sini semakin tinggi level polusi dari sebuah daerah, mau tidak mau juga kemungkinan untuk sakit ISPA-nya, frekuensinya dan prevalensinya juga akan semakin tinggi. Nah, dua hal itu mau tidak mau itu adanya di luar dari perusahaan, tidak ada di dalam kewenangan perusahaan untuk melakukan perubahan begitu. Karena kan kalau pekerja di sini masalah rokok, ya kita bisa mencegah nih seseorang untuk nggak boleh merokok di area kerja gitu ya. Nah, tapi begitu dia udah di rumah, apakah kita bisa mencegah nih orangnya untuk merokok di dalam rumahnya? Kan susah, kan kita kan nggak ngawasin sampai ke situ begitu. Tapi untuk bisa menurunkan sih saat ini memang sudah dilakukan penelitian ya Pak Bangga. Jadi untuk dibandingkan apakah pekerja yang sudah dapat vaksin influenza sama yang tidak dapat vaksin influenza dibandingkan nih frekuensi dia sakit ISPA
dan tingkat keparahannya selama periode 1 tahun itu seperti apa. Ternyata yang memang sudah mendapatkan vaksinasi itu frekuensi sakit dan juga tingkat keparahannya itu lebih rendah dibandingkan yang tidak mendapatkan vaksinasi. Begitu sih Pak kira-kira jawabannya. Thank you Pak Arif, thank you Pak Bangga. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Bangga ya. Harus diperhatikan dulu apakah tadi apa kerja yang merokok atau tidak untuk menjadi salah satu potensi terbesar untuk ISPA. Oke, lanjut lagi dari Ibu Heini. Nah, ini pertanyaannya adalah dari case yang ada nih, Dok. Terkait di sosial media ada salah satu artis ya, keponakannya itu mendapat vaksin DTP. DTP ini difteri tetanus pertisius itu Oh, ya, Dok ya. Nah, ini sorry, katanya ini kalau yang vaksin itu tuh vaksinnya vaksin polio yang DP. ya memang saya tahu sih ada salah satu Hmm, artis media sosial yang ya. katanya keponakannya meninggal. Ya, ya, gimana gimana itu, Pak? Nah, ini meninggal karena kasus vaksin tersebut. Kira-kira untuk apa namanya? Bagaimana banyak masyarakat ini menjadi takut nih, Dok, terkait vaksin yang tadi ya. Katanya kalau misalkan sudah divaksin DTP tadi, itu anak mengalami dehidrasi setelah mendapatkan vaksinnya. Nah, kira-kira edukasinya apa nih, Dok? Apakah memang dari vaksinnya atau memang ada eh, penyakit yang diderita dari si korbannya seperti itu. Silakan Dokter Felicia. Oke, jadi memang di sini kita di dunia kedokteran kita mengenal ya ada yang namanya efek samping vaksinasi ya. Nah, di sini memang betul, bukan berarti setelah kita dapat vaksin itu 100% kita akan bebas dari penyakit, kita tidak akan terjadi efek samping apapun. Memang nggak seperti itu. Pada saat kita sudah dapat vaksinasi, betul sekali kemungkinan terjadinya komplikasi itu bukannya 0%. Nah, tapi kembali lagi nih, kalau untuk kasus yang terjadi pada si keponakan artis ini ya, saya bukan adalah dokter yang menangani si artis ini. Saya juga bukan adalah dokter yang vaksin si anak ini gitu. Jadi apa yang saya tahu itu ya lebih tepatnya saya tahu hasil browsing-browsing sendiri aja gitu. Kira-kira kondisinya seperti apa. Nah, jadi kondisinya memang pada saat dilakukan vaksinasi, eh, ini bukan reaksi alergi, itu satu. Ini juga bukan reaksi efek samping dari vaksinasi, itu yang kedua. Jadi kalau reaksi vaksinasi ini misalnya memang ada efek samping yang berat, biasanya tuh entah kena ke ginjal atau kena ke liver gitu. Nah, ini jadi bukan termasuk efek sampingnya. Nah, kondisinya pada saat setelah divaksin, anaknya demam. Nah, kita harus paham dulu sama-sama ya. Ini bukan cuman anak kecil, kita yang orang dewasa pun, begitu kita kondisinya lagi demam, kebutuhan cairannya kita itu akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak demam. Nah, cuma bedanya kalau kita ya orang dewasa atau anak yang mungkin usianya udah lebih besar, kalau dia lagi demam, dia kan akan berasa aus, dia akan berasa mulutnya kering, nggak enak begitu. Dia bisa nih respon cari air. Nah, kalau anaknya itu masih anak-anak yang kecil, dia itu kan kemampuan mengekspresikan sakitnya dia itu kurang ya, jadinya ya. Nah, jadi mau nggak mau tuh sebetulnya tuh butuh kepekaan juga sih dari orang tuanya. Kalau udah lihat dia lagi demam, ya kita harus pastikan sebagai orang tua anaknya itu dapat kebutuhan cairan cukup begitu. Karena balik lagi ya, pada saat kondisi biasa dia kebutuhan cairannya sekian. Kalau lagi demam, itu kebutuhan cairannya itu meningkat loh. Meningkatnya itu tuh sekian persen. Nah, jadi kita yang jadi orang tua juga harus tahu. Nah, dalam kondisi ini sebetulnya dia demam, kekurangan cairan, di apa ya, kedua orang tuanya tidak memberikan cairan yang cukup. Nah, harusnya kalau misalnya udah kelihatan ada tanda-tanda dehidrasi begitu, orang tuanya cepat bawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan lain untuk dapat
cairan ya. Dalam hal ini kan sebetulnya cairan nggak melulu harus dikasihnya via mulut tuh. Bisa juga kita kasihkan via infus. Nah, dalam hal ini telat tuh penanganannya. Sebetulnya begitu sih. Jadi kejadian ini nih bukannya karena efek samping si vaksin sebetulnya, tapi kesalahan penanganannya aja pada saat dia sudah dapat vaksin, kedua orang tuanya ini saya rasa tidak mendapatkan edukasi yang menyeluruh ya terhadap apa-apa yang harus dilakukan setelah anaknya mendapatkan vaksinasi. Kalau pendapat saya sih seperti itu. Tapi bukan ini adalah kondisi efek samping vaksin nih. Karena tanda-tandanya bukan karena efek samping vaksin. Kalau efek samping vaksin tuh tanda-tandanya tuh jelas loh. Kalau ini nih bukan gitu. Itu sih pendapat saya begitu sih. Tapi sekali lagi saya bukan dokter yang nanganin ya, jadi saya nggak tahu secara pasti. Kira-kira begitu. Oke, Oke. moga-moga menjawab ya Bu Heni ya. Baik, jadi masih pertanyaan Bu Heni juga nih dok. Terkait vaksin nih dok, kan kita tahu ya kalau misalkan di komplek-komplek itu ada vaksin yang dari pemerintah gitu ya, sama vaksin yang di rumah sakit Oke. yang berbayar. Nah, apakah yang berbayar ini kualitasnya lebih bagus nih dok dibandingkan vaksin yang gratis gitu kan? Kan kita kalau vaksin-vaksin di posyandu gitu kan, kalau untuk anak-anak itu kan gratis biasanya dok, dapat makanan lagi ya. Ini apakah Oke. lebih bagus yang di rumah sakit atau sebenarnya sama aja dok? Silahkan dokter Felicia. Oke, kalau ditanya mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, sebetulnya jawabannya sama aja. Sama seperti tanya merek obat nih. Obat merek A sama obat merek B itu bagusan yang mana? Ya kalau isinya sama, ya maka eh, akan dapat hasil yang sama. Nah, tapi beda nih kalau ternyata isinya itu memang beda. Jadi bukan cuma sekedar beda botol, tapi beda juga isinya begitu. Selama isinya itu sama, ya sama efeknya begitu. Nah, sekarang ini kan memang secara nasional kita lagi ada program imunisasi nasional untuk polio ya. Nah, untuk program polio itu, untuk program imunisasi polio yang tetes, itu semua rumah sakit itu kasihnya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara imunisasi yang dikasih di rumah sakit, di posyandu, dan di puskesmas. Nah, kebetulan saya kan juga salah satu orang yang ngurus ya. Kita juga sumbernya dapatnya dari pemerintah juga. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, oh ini vaksinnya yang gratis jadi yang jelek. Sama sekali nggak, sumbernya itu dari yang sama. Karena kita memang tidak bisa beli vaksinnya begitu. Kita memang dapatnya dari sumber yang sama. Dan diberikannya pun juga sama, cuma mungkin beda lokasinya aja ya. Kalau di puskesmas ya kita dikasihnya di ruang-ruang puskesmas. Kalau di rumah sakit ya kita di bagian rumah sakit, di poliklinik rumah sakit begitu. Tapi isinya sih saya bisa konfirmasi itu 100% sama begitu. Tapi kalau untuk vaksinasi-vaksinasi yang lain di luar yang pekan imunisasi nasional, kita harus lihat dulu nih isi obatnya itu, isi vaksinnya itu memang strain yang sama atau tidak. Karena kan memang masing-masing kan ada mereknya sendiri-sendiri. Begitu. Itu sih Pak Arif. Oke, tapi kalau di vaksin itu sendiri, kalau obat kan ada obat generik sama yang enggak ya dok. Kalau vaksin apakah ada Betul. yang generik dok? Kalau vaksin nggak ada. Kita Nggak vaksin ada itu ya. contoh aja kayak vaksin flu itu kita cuma ada 4 merek. Karena cuma ada 4 merek itu nggak ada yang generik. Jadi vaksin itu memang itu ya. Vaksin itu adalah sebuah produk farmasi yang sekarang ini belum ada generiknya. Oke. Nah, yang memang sudah ada quote-unquote generik ya, itu sebetulnya yang memang vaksin-vaksin yang program pemerintah. Nah, itu kan memang sudah disesuaikan tuh, pemerintah sudah menyediakan dana dan itu sudah dari pihak swasta nggak boleh ikut-ikutan begitu. Jadi se-Indonesia dapatnya sama semua begitu. Nah, tapi Nah, itu bukan berarti itu generik sih Pak, tapi cuman beda tipe pembudgetannya aja. Itu jadi sudah dilakukan sama support pemerintah. Kira-kira gitu sih Pak Arif. oke. Pada intinya untuk apa efektivitasnya sama ya dok ya. Sama, kurang lebih Oke. sama. Lanjut lagi nih. Kita ke ini masih satu lagi dari Ibu Heni.
terkait dengan vaksin kanker serviks gratis bagi perempuan. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau dokter punya info terkait ini, syaratnya apa aja sih dok untuk bisa mengikuti vaksin kanker serviks gratis ini gitu? Karena katanya dari pemerintah katanya ada nih untuk terkait dengan vaksin ini. Gimana dok? Silakan. Oke, betul sekali ya. Jadi Bu Heni, eh, salah satu program pemerintah yang memang sudah ada, jadi program pemerintah yang sudah ada gratisnya tuh ada tiga nih Pak Arief. Ada program HPV, ada program tetanus, sama satu lagi program imunisasi bagi bayi dan anak. Nah, itu memang sudah ada program gratisnya. Nah, untuk yang HPV ini, saran saya, Ibu bisa kontak ke puskesmas sama si posyandu terdekat ya. Nah, jadi ada syarat-syaratnya, Bu. Anak-anak yang usia 10 sampai sekian tahun gitu ya, yang belum menikah, itu boleh mendapatkan vaksinasi ini. Nah, jadi silahkan aja dan vaksinasi ini bisa diambilnya itu 3 kali suntik. Jadi ada suntikan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, karena suntikannya ini 3 kali, jadi memang harus ini ya Bu ya, kalau bisa sih di tempat yang sama. Biasanya karena kita ini programnya ini adalah program dari pemerintah, nggak bisa tuh Ibu mau pilih katakanlah tanggalnya tanggal ini, tanggal ini, nggak bisa. Jadi memang harus ikut ketersediaan ininya mereka. Nah, ini sih yang saya tahu kalau di puskesmas di tempat saya, mereka itu memang sudah ada hari-hari khusus. Nah, informasi lebih detailnya Ibu harus tanyakan ke pihak puskesmas di sini. Dan program ini memang sudah jalan, Bu. Puskesmas-puskesmas juga sudah kontak dengan sekolah-sekolah ya, mulai dari SD, SMP, sama SMA. Mereka sudah ada juga nih programnya, program vaksinasi-vaksinasi bagi siswi wanita di sekolah gitu. Ibu silahkan Bu diambil karena mumpung programnya gratis nih dan pemerintah kan juga sangat support sekali terkait hal ini. Diambil aja Bu. Eh, Coba secepatnya ini ya minta informasi lebih jelasnya ke puskesmas terdekat begitu. Oke, baik. Seperti itu ya, Ibu Heni sudah terjawab semua. Silakan nanti yang terakhir ini untuk bisa bertanya ke puskesmasnya yang terdekat. Lanjut lagi dari Bapak Rizky. Nah, ini terkait dengan pekerja di proyek nih, Dok. Khususnya yang kerja di lapangan. Nah, mereka kadang-kadang punya stigma gini. eh saya nggak akan kena penyakit kok, karena kan saya ada di lapangan. Justru saya ada di lapangan bisa membuat si bakteri-bakterinya gampang mati gitu ya, karena kita udah kuat gitu ya karena di lapangan. Itulah yang menyebabkan si pekerja itu nggak mau divaksin nih dok. Nah gimana caranya meyakinkan si dari pihak perusahaan atau manajemen untuk mereka bisa atau mau divaksin? Silakan dok. Oke, jadi gini Pak Rizky. Pertama-tama kalau menurut saya, eh, jadi balik lagi ya. Di sini kita kan melakukan program vaksin itu kan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Nah, kalau sampai ada statement kebal terhadap penyakit, ini asumsi saya Pak Rizky di sini bagian dari HSE atau HRD ya. Nah, Pak Rizky jawabnya pakai data, Pak. Bapak data dulu nih. Di perusahaan angka penyakitnya itu seperti apa? Top 10 disease-nya itu seperti apa? Nah, nanti kalau misalnya sudah kelihatan nih, oh oke, ternyata sakitnya kita itu banyaknya nih sakitnya sakit yang ini atau sakit yang itu, begitu. Kan tidak semua penyakit itu juga ada vaksinasinya ya Pak ya. Contoh, kalau sakitnya banyaknya ternyata sakit hipertensi, kan nggak ada Pak vaksinasi hipertensi. Begitu. Nah, jadi tentunya di sini kita harus sesuaikan kondisinya di tempat Bapak itu banyaknya sakitnya sakit apa. Nah, kalau ternyata banyaknya itu sakitnya itu sakit batuk pilek. Kalau batuk pilek itu kan bisa dicegah dengan vaksin influenza. Baru tuh dicetuskan, yuk kita sama-sama buat program vaksinasi. Begitu, untuk vaksin influenza misalnya. Gitu sih, Pak. Jadi memang harus disesuaikan dulu nih supaya metode pemberian edukasinya juga pas. Karena gini, Pak, kalau misalnya kita tidak sesuaikan dengan tipe penyakit yang memang banyak terjadi di perusahaan, nanti program vaksinasi pekerjanya ini juga nggak efektif. Kenapa? Karena ini kan adalah program perusahaan, bukan program perorangan ya, Pak ya. Jadi memang harus disesuaikan dulu
penyakitnya itu yang banyak apa, nanti dari penyakit yang banyaknya itu apa, kita bikinkan programnya sama-sama. Tadi saya sudah jelaskan ada 7 stage implementasi ya untuk strategi pembuatan program vaksinasinya. Begitu sih kira-kira Pak Rizky. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Rizky. Nah, ini kalau tadi nggak menolak karena seolah-olah kebal. Nah, kalau ini gimana kalau misalkan menolak karena takut jarum suntik, Dok? Kira-kira kalau sudah gede tapi takut jarum suntik, ini gimana caranya mungkin seorang ASN memberitahu karyawannya untuk nggak apa-apa, udah biarin. Karena ini kan buat kebaikan juga. Itu gimana, Dok? Buat takut jarum suntik. Silakan, Dok. Dari Pak Rahman. Oke, ya dari Pak Rahmat. Ya, jadi gini Pak, kalau misalnya memang takut jarum suntik ya Pak ya, mungkin di sini kita edukasinya lebih ke arah bukannya kita quote unquote kayak bohongin anak kecil, bilangnya disuntik nggak sakit ya. Secara kenyataannya kalau disuntik mau nggak mau pasti akan ada sakitnya ya, begitu. Kalau kita bohongin itu ya kayak mereka bukan anak kecil, begitu sih memang ya. Nah, jadi memang dalam hal ini kalau misalnya memang takut suntik, sebetulnya bisa koordinasi dengan fasilitas kesehatan tempat Bapak akan melakukan vaksinasi nih, Pak. Kita di sini punya berbagai metode. Mulai dari kita sediakan dia tempat duduk yang betul-betul khusus nih, Pak. Sama nanti ada tenaga kesehatan yang memang bantu untuk pegangin begitu istilahnya ya. Jadi bantu untuk mengamankan juga begitu. Nah, tapi dalam hal ini sih sebetulnya yang penting orangnya supaya dia memang mau, kita nggak usah ngebohongin, ini nggak sakit. Tapi lebih ke arah kita yakinkan dia bahwa kita akan susun acaranya, kita akan susun metodenya supaya pada saat dia disuntik itu kondisinya senyaman mungkin. Begitu. Nah, lebih ke arah kita pemberian edukasinya, edukasi yang begitu sih, bukannya kita bilang, oh ini pasti nggak akan sakit. Iya, pasti sakit, masalahnya begitu. Nah, cuma dalam hal ini satu hal ya Pak ya, kalau misalnya memang orang betul-betul takut sekali untuk disuntik, sebetulnya itu boleh ditelusur lebih lanjut itu. Itu tuh takut disuntiknya itu tuh kenapa begitu? Apakah memang ada sebuah trauma yang besar terhadap jarum suntik gitu. Nah, kalau traumanya itu betul-betul trauma yang sangat besar sekali dan memang program vaksinasi ini adalah salah satu program wajib dari perusahaan, ya boleh diperjelas lagi terkait dengan insentif ya Pak ya. Nah, kalau saya sih belajar satu hal Pak. Kadang kalau misalnya kita takut tapi udah ada insentifnya, biasanya jalan juga itu Pak mengalahkan rasa takutnya itu. Nah, jadi itu juga sebuah ini ya masukan benefit positif tuh yang boleh dipertimbangkan juga pada saat menyusun program vaksinasinya. Kira-kira begitu sih Pak. Oke, baik. Saya setuju itu. Kalau misalkan ada duit di sebelahnya pasti akan ditahan rasa sakitnya. Nah, itu boleh dipertimbangkan juga itu sih, Pak. Oke, nah ini masih Thank you, Pak dari Rahman. dari Pak Rahman nih, Dok. Tadi juga Pak Rahman juga melihat ada data average productivity loss. Nah, ini referensinya dari mana, Dok? Mungkin boleh dijelaskan kembali. Oke, jadi untuk yang average productivity loss, jadi saya ambil datanya dari CDC, Pak. Nah, CDC ini mereka selama beberapa ini ya, mereka itu tuh coba bukannya lebih ke mendata sih, tapi coba melakukan survei secara keseluruhan, kira-kira nih masyarakat itu secara keseluruhan kalau bekerja itu kan ada yang namanya presentism sama absen. Nah, kalau lagi menuju absen, kalau udah absen nih, itu biasanya kalau memang produktivitinya itu udah 40% ke bawah. Nah, kalau misalnya masih antara ada dan tiada, itu namanya presentism, istilah mereka begitu. Nah, karena masih presentism, mereka coba nih susun average-nya nih kira-kira kalau sakit ini average-nya itu berapa persen hilang produktivitinya, kalau sakit ini berapa persen hilang produktivitinya, begitu. Itu datanya dari CDC sih, Pak. Nah, CDC itu memang pada saat melakukan penelitian ini, mereka menelitinya bersama-sama
dengan asosiasi medical yang ada di Amerika, begitu. Itu datanya saya ambil di tahun 2019, Pak. Data tahun 2019. Nah, kenapa nggak ambil data yang lebih baru ya, Dok? Soalnya gini, kita ada COVID, Pak. Nah, pada saat kondisi COVID itu semua penelitiannya itu fokusnya itu COVID. Jadi kalau dicari itu data yang tahun 2020, 21, 22, 23, itu mereka fokusnya COVID aja COVID gitu. Jadi nggak ada tuh terkait penelitian ini lebih lanjut. Terakhir kali penelitiannya ini ada itu di tahun 2019 memang. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Rahman jawabannya. Lanjut lagi. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung, boleh silakan bisa klik raise hand. Cukup satu kali aja. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan Dr. Felicia pada siang hari ini. Silakan, Bapak Ibu. Sambil menunggu yang raise hand, kita lanjut lagi ke kolom Q&A. Dari Pak Wahyuda, kapan kita bisa memberikan vaksin hepatitis B di perusahaan dan berapa kali suntik, Dok? Dan apa persyaratan sebelum disuntik? Nah, silakan, Dr. Felicia. Oke, jadi sebetulnya vaksin hepatitis itu kita pertama-tama sekali lagi yang saya harus garis bawahi, tidak semua perusahaan itu butuh vaksin hepatitis B ya. Yang memang akan membutuhkan vaksin hepatitis B itu kalau memang pekerjaannya akan istilahnya berhubungan dengan resiko biologis. Dalam hal ini dia berhubungan dengan cairan tubuh manusia, baik itu darah, liur, dan cairan-cairan lainnya gitu. Nah, biasanya sih yang memang dapat vaksin ini itu orang-orang yang memang bekerjanya di lingkungan kesehatan gitu. Nah, kapan perlu dilakukan vaksinasi? Sebetulnya sebelum kita mau melakukan vaksin hepatitis B, perusahaan itu perlu cek dulu titer hepatitis B dari para pekerjanya. Nah, biasanya pada saat kita medical check up ya, itu dicek tuh titer hepatitis B-nya kita itu berapa. Nah, dari titer itu akan menentukan perlu vaksinnya itu vaksin 1 kali atau perlu vaksin 3 kali begitu. Jadi tergantung dari nilai titer hepatitis B-nya. Nah, setelah kita tahu nih, nah nanti kan itu kan kita kembali lagi tuh ke 7 step untuk ini ya implementasi program vaksinasi. Kita harus tahu dulu nih jumlah orang yang akan kita lakukan vaksinasi itu berapa orang. Nah, lalu kita masuk tuh ke fase planning. Di planningnya nanti dari tim HRD dan dari tim HSE coba kolaborasi sama-sama. Oh oke, ternyata orang-orang ini butuhnya 3 kali suntik. Oh yang ini cuma butuhnya 1 kali suntik. Kira-kira seperti itu sih. Jadi sebetulnya khusus hepatitis B itu ada fase awal namanya kita cek titer hepatitisnya dulu. Gitu sih Pak Arief. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Wahyuda untuk jawabannya. Lanjut lagi. Dari Pak Andra. Terkait dengan vaksin apa yang umumnya dianjurkan atau diwajibkan bagi para pekerja di sektor industri tertentu seperti manufaktur, kesehatan, atau mungkin industri transportasi. Kira-kira apa aja, Dok? Silakan, Dr. Felicia. Oke, tadi seperti yang saya mention di saat awal presentasi ya, saat ini memang Indonesia itu belum punya peraturan secara resmi yang menyatakan untuk pekerja wajib dapat vaksin apa, vaksin apa, vaksin apa. Itu nggak ada peraturannya seperti itu. Jadi memang dikembalikan ke kebijakan perusahaan. Nah, jadi di sini nih perannya dari HSE dan HRD nih. Kira-kira kita mau menyarankan vaksinnya itu vaksin apa? Nah, seperti yang saya mention di awal tadi, jadi caranya kita tahu ini mau vaksinnya vaksin apa itu bagaimana? Kita sesuaikan dulu dengan jenis resiko pekerjaannya. Kalau dia ada resiko biologis dan resiko biologisnya ini bisa dicegah dengan vaksinasi, ya jawabannya memang program vaksinasi. Kalau misalnya ternyata resikonya itu bukan resiko biologis, tapi resikonya itu resiko yang lain. Contoh, misalnya ternyata resikonya itu resiko fisika atau resikonya resiko ergonomi. Ya, jawabannya memang bukan adalah program vaksinasi. Program vaksinasi ini cocok kalau memang resiko pekerja yang dialami di sini adalah resiko biologis. Resiko biologisnya kan ada banyak tuh. Ada resiko virus, ada resiko
bakteri begitu. Bakterinya apa, virusnya apa. Nah, dikembalikan lagi. Di sini kita harus tahu dulu penyakit yang dialami pekerjanya itu banyaknya apa. Jadi kita akan aneh nih, contoh misalnya ya, di sini nggak ada pekerjaan yang memang resiko pekerjaannya berhubungan dengan misalnya cairan tubuh manusia. Misalnya di sini lingkungan kerjanya lingkungan kerja manufaktur ya. Dia manufaktur tidak berhubungan dengan ini cairan tubuh manusia. Nah, tiba-tiba mau dilakukan vaksinasinya, vaksinasi misalnya yellow fever. Yellow fever itu tadi saya mention, itu perlunya kalau misalnya memang dia akan pergi ke daerah-daerah yang endemis. Contohnya daerah-daerah endemis seperti di Timur Tengah, di Afrika. Nah, manufakturnya misalnya adanya di Jawa Tengah begitu. Nah, apakah perlu vaksin yellow fever? Ya kalau dia nggak ditugaskan ke daerah Timur Tengah selama sekian bulan, ya nggak perlu jawabannya begitu. Jadi harus disesuaikan dulu dengan resiko pekerjaannya apa, bahaya biologis yang dialaminya itu apa, kira-kira seperti itu. Gitu sih Pak Arief. Oke. Nah, tapi memang belum ada tuh peraturannya di Indonesia secara resmi. Kira-kira kalau PT ini harus kasihnya vaksin apa, nggak ada memang peraturannya. Jadi dikembalikan ke kebijakan dari masing-masing perusahaan. Gitu sih. Oke, baik. Nah, ini menjawab juga pertanyaan dari Pak Rohim dan juga Pak Widi ya terkait dengan di perusahaan apakah ada vaksin atau tidak. Oke, lanjut lagi. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik raise hand sekali. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Dokter Felicia. Lanjut lagi nih dok, terkait dengan hepatitis lagi. Misalkan ada seseorang yang sudah pernah dirawat untuk penyakit hepatitis, tapi sudah beberapa tahun lalu, misalkan sudah lama bertahun-tahun. Nah, apakah masih perlu untuk vaksin hepatitis lagi? Silakan dok. Kalau sudah sakit hepatitis, jawabannya nggak perlu karena mereka memang sudah punya imunitas hepatitis secara ini ya, secara aktif yang alami. Nah, di sini kan tadi penjelasan awalnya kita di sini melakukan vaksinasi untuk mendapatkan eh, imunitas aktif yang buatan. Imunitas aktif yang buatan itu tuh kita capainya dengan cara melakukan vaksinasi. Nah, kalau kita sudah kena sakitnya, kita udah nggak perlu vaksinasi lagi. Kenapa? Karena kita sudah dapat imunitas aktif yang alami. Begitu jawabannya sih kira-kira Pak. Jadi memang nggak perlu, dia nggak usah dimasukkan ke dalam target pekerja yang akan divaksinasi. Begitu sih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Hamka untuk jawabannya. Lanjut lagi dari atas nama Yasmun nih. Pak Yasmun atau Ibu Yasmun nih. Selamat siang, Bu Dr. Felicia. Sekarang ini ada pandemi yaitu sebaran kasus Mpox dan pernyataannya apakah sudah dan pertanyaannya apakah sudah ada vaksin? Kalau sudah ada vaksin kira-kira apa nih Dok untuk vaksinnya sesuai dengan penelitian yang ada? Silakan Dok. Oke, kalau untuk Mpox sendiri itu vaksinnya memang belum ada yang untuk strain yang sekarang ini belum ada ya. Nah, tapi sebetulnya Mpox itu kan secara virus itu kan termasuk dalam golongan vaksin cacar. Nah, kita itu vaksin cacar sudah ada, vaksin campak sudah ada, gitu. Nah, sebetulnya apabila memang kita sudah vaksinasi secara lengkap untuk campak dan cacar, itu untuk kemungkinan terkena Mpox-nya jauh sekali lebih rendah sih. Tapi memang kita harus tetap standar precaution yang ini ya, jadi tetap mencuci tangan pada saat memang kita lagi berada di area-area publik begitu. Itu standar precautionnya tetap kita harus ini kan lakukan. Cuma resiko untuk terkena ini kalau satu imunitas kita bagus, kedua memang kita sudah melakukan vaksinasi secara lengkap untuk cacar dan campak, itu resikonya jauh sekali lebih rendah sih memang. Nah, ini kondisinya saya garis bawahi ini belum dinyatakan sebagai pandemi ya. Kalau dinyatakan sebagai pandemi itu kondisinya kayak COVID. Jadi pandemi itu tuh nggak semudah itu orang tuh menyatakan sebuah penyakit tuh sudah pandemi. Nggak. Jadi ada sebuah kondisi khusus memang. Nah,
Sekarang ini kalau dibilang dok, ini udah pandemi, jawabannya enggak. Mpox itu bukan pandemi Mpox, enggak sama sekali enggak begitu. Kalau misalnya ada yang menyatakan demikian, itu misinformasi ya. Kan pandemi Mpox ya sekarang ini ya. Resiko terjadinya pandemi Mpox ada. Nah, sama aja dengan berbagai penyakit lain itu juga ada. Kalau penularannya nggak terkontrol, kayak kolera atau hepatitis, apakah itu resiko pandemi juga? Jawabannya iya, ya karena itu kan menular ya dalam hal ini ya. Nah, tapi menularnya itu terkontrol atau tidak. Nah, sekarang ini kalau dilihat secara jumlah di Indonesia itu kalau saya tidak salah terakhir kali kan sudah ada 80 orang ya yang memang beresiko terkena dan sudah lagi proses konfirmasi nih ini betul-betul kena atau enggak. Nah, dari 80 itu eh, apa untuk dinyatakan sebagai pandemi itu fatality rate-nya berapa? Jadi kemungkinan dia sakit fatalnya berapa? Kemungkinan nggak sembuhnya berapa? Begitu. Ini kan kemungkinan penularannya kan juga nggak setinggi COVID ya gitu. Jadi ini untuk dinyatakan sebagai pandemi sih masih sangat jauh sekali saya harus ngomong. Jadi bukannya oh ini udah mau awal-awal pandemi, enggak ini masih jauh banget, jauh sekali begitu untuk menuju pandemi. Jadi itu sebuah disinformasi sih kalau menurut saya. Kalau sekarang itu udah pandemi, enggak, jawabannya belum, masih sangat jauh. Tapi memang kita harus sebagai masyarakat, kita harus tetap standar precaution. Jadi mencuci tangan, kalau misalnya memang lagi kondisinya tidak sehat, menggunakan masker, ya itu kita harus tetap jalankan. Tapi itu kan namanya standar precaution ya, bukannya berarti kitanya jadi pandemi lagi. Nah, untuk vaksinnya sendiri, yang vaksinnya sudah ada, cuma vaksin cacar dan campak. Nah, virusnya itu masih satu satu keluarga gitu. Nah, jadi selama kita memang sudah vaksin cacar dan campak sih, sebetulnya risiko kena itu relatif lebih rendah ya. Nah, ini sekarang Mpox tuh menggila. Kenapa? Karena di negara-negara maju itu tingkat kepatuhan vaksinasi campak dan cacarnya ternyata lebih rendah bahkan dibandingkan dengan Indonesia. Begitu sih. Makanya itu mereka menggila banget begitu. Kalau di kita ini kan udah masuk program pemerintah dan ini kan gratis. Gratis loh. Kita bicaranya gratis. Karena ini gratis, jadi tuh semua orang dapat begitu. Jadi di Indonesia sih kita nggak terlalu bagaimana-bagaimana banget. Dibandingkan di luar negeri, ini tidak termasuk dalam program wajibnya mereka sih memang. Gitu sih kira-kira pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Felicia untuk jawabannya. Seperti itu ya Pak Yasmun terkait jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat dari Pak Nanang, cuman ini kurang informasi terkait vaksin apa ya. Mungkin saya boleh panggilkan Pak Nanang ya untuk bisa bertanya langsung. Selamat sore Pak Nanang. Mungkin untuk pertanyaannya boleh disampaikan kembali Pak Nanang, silakan. Boleh, terima kasih. Selamat sore, Dok. Ini saya ingin menanyakan ya bahwa saya kemarin kan edaran dari dinas dari Kementerian Ketenagakerjaan ya masalah uh, vaksinasi Mpox ya. Halo? Ya, 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 silakan Pak. Ya. Apakah ada itu program dari pemerintah? Karena kan tenaga kerja ini kan termasuk lebih dari 100 orang ya. Dan kami, karyawan kami kan rata-rata itu bekerja di hutan tanaman ini, eh, tanaman industri. Memang waktu itu kami sudah ada vaksin satu, vaksin dan booster satu ya. Apa kaitan dengan vaksinasi dengan vaksin COVID ya itu? Ada kaitannya nggak? Setelah itu ada nggak dari pemerintah bahwa untuk Mpox itu digratiskan untuk pekerja? Seperti itu, Dok. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Ini saya supaya saya nggak salah paham ya. Jadi apa hubungannya Mpox sama COVID? Begitu ya, kira-kira ya, Pak Arief tadi pertanyaannya ya. Betul-betul. Oke, kalau Mpox sama COVID, jawabannya nggak ada hubungannya, Pak. Saya bisa dengan 100% yakin jawab itu tidak ada hubungannya. Kalau misalnya dibilang ada hubungannya, saya juga bingung ya. Soalnya keluarga virusnya tuh
keluarganya beda. Yang satu rotavirus, yang satunya itu golongan keluarganya itu beda gitu. Jadi ini kita bicara virus yang berbeda, metode penularannya pun berbeda. Kalau yang virus COVID itu menularnya itu airborne dan droplet. Kalau yang ini menularnya ini beda begitu. Nah, ini kalau mau dicocokkan seperti COVID, seperti yang saya bilang, Mpox itu bukan pandemi, Pak. Sekali lagi ya. Jadi kalau ditakut-takutin, wah ini menuju pandemi, jauh enggak jauh sekali karena untuk kita menyatakan ini pandemi pun itu eh, prosesnya panjang gitu loh. Proses analisanya panjang, proses diskusinya pun juga panjang begitu. Nggak semudah itu untuk kita menyatakan sebuah penyakit itu pandemi. Kalau saya boleh kasih analogi ya Pak, kalau ditanya nih Pak, jumlah yang sakit Mpox sama yang jumlah sakit diare di dalam satu daerah, kalau dibandingkan secara prevalensi, tinggian mana? Jawabannya jumlah frekuensi diare itu bisa 100 kali lebih tinggi, Pak, dibandingkan yang sakit Mpox. Bisa 100 kali, bisa 200 kali lebih tinggi. Nah, kenapa yang diare nggak dinyatakan sebagai pandemi? Kan 200 kali lebih tinggi tuh dibandingkan yang Mpox. Begitu. Jadi ini sebuah disinformasi yang sangat berbahaya ya menurut saya ya. Begitu. Eh, Memang saya harus mengakui media kita itu kadang tuh suka cocok logi lah gitu ya. Dan kan tidak semua media itu juga punya, mohon maaf ya, bukan bermaksud merendahkan, punya pengetahuan terkait dengan berita yang ditulisnya gitu. Nah, jadi memang eh, ini disinformasi yang sangat berbahaya sih. Kalau ditanya apakah ada hubungannya atau tidak, saya 100% yakin Pak jawabnya. Jawabannya nggak ada hubungannya. Gitu. Cuma memang ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memang nyocok-nyocokin gitu, quote unquote tuh kayak mau nakut-nakutin gitu. Ini akan jadi pandemi berikutnya, pandemi berikutnya. Eh, saya tanya, sudah baca belum proses penentuan pandemi itu seperti apa? Pasti belum, pasti nggak tahu gitu. Apakah iya cuma ada 80 orang terus kita menyatakan ini sebagai pandemi? Jawabannya enggak loh. Waktu itu WHO pada saat COVID menyatakan dia itu sebagai pandemi, itu kalau di kedokteran kita ada istilahnya kita menentukan dulu RO. RO itu jadi kemampuan sebuah virus menularkan dari satu orang ke orang lainnya. Nah, COVID itu RO-nya itu 4,1 waktu itu. Jadi dari satu orang sakit dia akan bisa menularkan minimal ke 4 orang. Jadi dalam periode singkat itu akan penularannya memang secara cepat. Mpox RO-nya itu 0,0,000 begitu. Jadi kalau menuju pandemi itu jauh banget gitu. Jadi sekali lagi mungkin memang disinformasi yang luar biasa ya sekarang ini ya di Indonesia ya. Soalnya kalau kita ke eh, news outlet yang memang terpercaya di luar negeri, nggak ada tuh yang bahas Mpox, nggak ada tuh gitu. Ada melaporkan kasus paling satu dua. Bukannya ini akan menjadi new emerging disease. Sekali lagi news outlet yang memang bertanggung jawab ya. Kalau yang memang maunya cuma sekedar viral sih gampang begitu. Tapi apakah ini penyakit ini bisa menular? Jawabannya bisa. Cuman bukan seperti COVID sekali lagi gitu sih. Jadi kalau ditanya apakah nanti akan jadi program pemerintah, begini Pak, pada saat pemerintah menentukan sebuah vaksin akan dijadikan sebuah program, itu budgetnya luar biasa. Itu harus dipahami dulu. Nah, sekarang untuk sakit yang RO-nya itu juga 0, sekian. Dibandingkan dulu COVID, RO-nya itu 4, yang ini 0, apakah pemerintah akan jadikan sebagai program vaksin? Kalau saya sih, saya lebih milih yang HPV ya Pak. HPV sama tetanus gitu. Itu penularannya itu juga lumayan loh, FYI gitu. Jadi ini disinformasi yang sangat bahaya. Di sini Pak Nanang sebagai HSE
Bapak juga harus jawabnya yakin dan Bapak harus mendapatkan sumber informasi yang tepat juga dalam hal ini. Gitu sih menurut saya. Oke, baik. Satu lagi dok, pertanyaan dari saya ini mungkin kilas balik dari beberapa tahun lalu ya COVID itu ya dok ya. Karena saya juga punya teman ataupun juga beberapa orang di luar sana yang beranggapan gini, ah saya mah nggak mau vaksin. Kenapa? Karena vaksin itu cuman bisnis gitu ya, bisnis pemerintah. Kemudian juga, toh kita nggak vaksin juga nggak apa-apa gitu kan. Malah ekstrimnya karena katanya, bukan katanya, dia bilang gini, vaksin itu katanya kita ditanamkan chip, waduh, dan akhirnya nanti kita bisa terdeteksi sama ya bahasanya seperti elit global apa segala macam. Kalau menurut saya sih itu terlalu jauh ya dok ya. Mungkin pandangan dari dokter Felicia gimana ya dok untuk orang yang seperti ini? Apakah memang dia terlalu banyak memikirkan yang terlalu jauh atau memang hanya sekedar oh ini bisnis aja udahlah nggak usah diikutin nggak vaksin juga nggak apa-apa gitu. Gimana dok? Silakan dokter Felicia. Kalau dari saya sih sebetulnya kembali lagi ya, apakah seseorang itu mau divaksin atau tidak, kembali ke tujuan vaksinnya. Kalau kita di sini tadi sempat saya mention di awal tujuan vaksin itu ada tiga. Yang pertama mencegah tertular penyakit itu. Kalau yang kedua mencegah kemungkinan kita kena komplikasi akibat terkena penyakit itu. Sama yang ketiga sebetulnya terkait dengan ini em, kita punya apa ya kewajiban moral untuk menjaga populasi yang rentan nih. Populasi yang rentannya itu dalam komunitas kita itu kita mau jaga atau tidak begitu. Nah, dalam hal ini balik lagi sih, kalau misalnya memang dirasa eh, nggak perlu begitu, ya kita juga nggak bisa memaksakan pendapat bahwa memang vaksin itu wajib, vaksin itu eh, begini atau begitu begitu. Nah, pada saat COVID, memang saat itu eh, kita gaungkan pentingnya kita punya kewajiban moral bersama nih untuk melindungi populasi yang rentan begitu. Nah, si populasi yang rentan ini memang pada saat itu ternyata jumlahnya banyak gitu ya, di rumah kita ya ada, di komunitas kecilnya kita yang di level keluarga aja itu ada begitu. Nah, kalau kitanya sendiri tidak punya keinginan untuk melindungi populasi rentan di level komunitas kita aja, ya susah jadinya. Karena eh, saat itu kan memang vaksin COVID-nya bahkan itu free loh, bukannya kita disuruh bayar loh. Begitu. Apalagi disuruh bayar, kalau disuruh bayar lebih nggak mau lagi. Nah, cuma ya balik lagi, pemerintah nggak bisa memaksa dalam hal ini. Mereka cuma bisa mewajibkan, misalnya waktu itu kan kalau kita masuk ke mall, kita eh, apa wajib kasih lihat tuh sertifikat vaksin. Yang dulu kan satu Iya sehat itu betul tuh. betul. Nah, kalau misalnya nggak ada sertifikat itu, ya mohon maaf, kamu kan belum vaksin ya, kamu jangan kemana-mana. Ya, itu secara nggak langsung quote unquote memaksanya seperti itu gitu. Nah, tapi begitu dia nggak kemana-mana, apakah nggak apakah pemerintah larang? Ya enggak, dia boleh aja tetap dia stay di situ sampai pandeminya lewat, dia nggak kemana-mana. Ya kalau itu adalah sebuah risiko yang dia bisa terima, ya kita nggak bisa memaksa juga ya, karena kan memang masing-masing orang kan berhak, tapi kebebasan kita di sini kebebasan yang bertanggung jawab sih menurut saya ya. Jadi kalau misalnya memang nggak mau, ya you jangan kemana-mana gitu. Itu secara nggak langsungnya seperti itu. Nah, cuman untuk vaksin-vaksin yang lain itu juga sama juga. Sebetulnya di sini kita ada kewajiban secara pribadi karena kan kita kan memang juga mau menjaga kesehatan kita ya dalam hal ini ya. Dan mencegah juga terjadinya komplikasi. Nah, tapi juga ada kewajiban untuk komunitas juga nih melindungi populasi rentan. Nah, kalau vaksin-vaksin yang lain-lain itu lebih dominan sebetulnya lebih ke diri kita sendiri perlindungannya. Nah, contoh kayak yang hepatitis B ya itu lebih dominan untuk pelindungan diri sendiri, bukan untuk secara populasi ya, begitu. Jadi memang masing-masing kepentingan vaksinasinya beda-beda sih. Nah, dalam hal ini karena dalam lingkungan kerja ya Pak Arief ya,
balik lagi, resiko kerjanya kita tinggi atau enggak. Kalau resiko kerjanya enggak, arahnya ya memang sakitnya banyak yang penyakit biologis, ya kita harus ini nih, kita harus lebih aware untuk kita bisa sediakan program vaksinasinya. Kira-kira begitu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Felicia, luar biasa. Kita mendapatkan banyak sekali ya insight untuk terkait dengan vaksinasi hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore ya dan juga pertanyaan sudah habis. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu untuk closing statement dari Dokter Felicia. Kepada Dokter Felicia dipersilahkan. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih kepada tim Media Tama yang telah mengundang saya. Terima kasih Pak Arief yang sudah sebagai host pada sesi hari ini. Kepada Bapak Ibu dokter sekalian dan juga rekan-rekan yang telah mengikuti sesi webinar ini, terima kasih juga atas perhatiannya. Mari kita sama-sama di sini di dunia HRD dan HSE bersama-sama kita meningkatkan edukasi dan juga informasi yang tepat baik itu kepada manajemen perusahaan, kepada pekerja, dan juga kepada komunitas kita terkait dengan vaksinasi. Harapannya di sini kalau misalkan memang perusahaan sanggup untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada karyawannya kita, kenapa tidak? Mari kita canangkan program vaksinasi sebagai salah satu benefit yang bisa dinikmati oleh perusahaan dan juga bisa dinikmati oleh karyawan kita, sehingga kesehatan karyawan ke depannya akan menjadi lebih baik. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah sikap selama webinar, mohon maaf. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian yang memang memiliki pertanyaan lebih lanjut bisa reach out via Pak Arief juga ya. Terima kasih Pak Arief. Baik, terima kasih banyak Dokter Felicia sudah memberikan insight dan juga beberapa materi ya terkait dengan seputar vaksinasi. Nah, nanti teman-teman semuanya kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa diinfokan saja ke saya, nanti saya sampaikan ke Dokter Felicia terkait dengan vaksinasi. Oke, baik, terima kasih banyak juga teman-teman semuanya sudah hadir pada sesi webinar hari ini dan jangan lupa teman-teman semuanya mengisi absensi serta nanti join kembali di webinar Sabtu depan dan tentunya nanti kita juga akan hadirkan kembali ya topik-topik yang menarik juga bersama Dokter Felicia. Sebelum kita closing teman-teman seperti biasa ya saya akan putarkan terlebih dahulu siapakah yang akan mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama dan tentunya buat teman-teman yang nanti masuk ataupun juga muncul namanya silakan klik raise hand. Kita putarkan. Oke, selamat kepada saya cek dulu nih apakah ada nih Putri Zulfa. Oh, langsung ada ya. Selamat kepada atas nama Putri Zulfa Az-Zahra mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy dan nanti tentunya untuk sertifikasi gratis ini persyaratannya adalah harus sudah pernah mengikuti sertifikasi HLK 3 umum terlebih dahulu ya. Nanti akan saya chat terkait dengan persyaratannya setelah webinar ini. Baik, terima kasih banyak Dokter Felicia dan juga teman-teman semuanya. Semoga apa yang disampaikan Dokter Felicia hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menjadi pengetahuan lebih ya untuk kita dan khususnya terkait dengan vaksinasi. Oke, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu untuk Dokter Felicia. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Selamat sore Dokter Felicia. Terima kasih banyak juga teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari, terima Sama-sama kasih. dok, sehat selalu.